Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 521. Minesaf dikelilingi banyak oleh para penjaga tidak untuk menghentikan orang masuk, tetapi untuk mencegah orang melarikan diri. Setelah tahu apa tempat ini, siapa yang akan berlari dengan kemauan sendiri? Setiap hari, banyak orang ditahan dan dikawal di sini, sementara tinggal di sini. Setelah kelompok penambang sebelumnya meninggal, kelompok baru itu jelas akan diturunkan. Mereka yang menolak untuk turun, segera dipenggal, di bawah tekanan berat, bahkan jika mereka hanya bisa hidup selama beberapa hari. Banyak orang ingin mempertaruhkan keberuntungan mereka, mungkin mereka akan menjadi pengecualian dan tidak mati. Untuk mencegah pelarian para penambang yang sementara tinggal di sini, sebuah tembok tinggi didirikan, ditumpuk dari batu-batu berat, itu pasti tidak bisa digali oleh orang normal. Itu seperti tembok besar, mencapai 65 meter, dan sama sulitnya untuk melompat. Selain itu, penjaga berpatroli di bawah tembok tinggi, melarikan diri sama sulitnya dengan mendaki langit. Tentu saja, ini semua berkaitan dengan orang normal. Ling Han dan Hun Yu melompat, tiba di sisi lain tembok tinggi. "Siapa kalian?" seorang penjaga segera bertanya ketika 7 tombak menunjuk ke arah mereka secara bersamaan. "Biarkan mereka masuk." Bo Wenlin muncul. Dia berdiri di dinding tinggi di kejauhan. Begitu Ling Han memasuki Minesaf, dia akan membantu di sepanjang jalan. Musuh ingin bunuh diri, jadi dia jelas tidak akan keberatan mendorongnya. Lagi pula, dia tidak bisa melihat melalui Ling Han, yang memberinya perasaan bahaya yang ekstrim. Dengan demikian, dia tidak ingin melawan Ling Han langsung. "Ya, Tuan Bo," para penjaga menjawab sekaligus. Tugas mereka adalah menghentikan para penambang melarikan diri. Seseorang ingin masuk, tidak masalah. Mereka akan mati pada hari kedua setelah keluar. Ling Han mengamati daerah itu. Di depan adalah Minesaf skala besar di tempat terbuka, dengan iklan-iklan yang saling bertautan meluncur turun terus-menerus dalam yang tak terduga. Meski digali begitu dalam, air tidak keluar dari dasar. Melihat dari sini, bahkan seorang penambang pun tidak bisa terlihat. Rupanya, mereka sudah memasuki kedalaman poros mini. Benang gas merah-merah naik dari dalam poros mini dan berhenti ketika mencapai ketinggian 3 hingga 1000 hingga 2000 meter, membentuk awan merah raksasa. Hun Yu memamerkan giginya untuk menunjukkan tatapan ganas, tampak cukup cemas. Ling Han tidak berani ceroboh, namun mengambil langkah besar menuju Minesaf. Ketika sosok Ling Han menghilang di tepi Minesaf, Bo Wenlin menunjukkan senyum dingin. Sekarang Ling Han sudah mati pasti, kecuali dia tetap di dalam Minesaf seumur hidupnya. Tetapi apakah dia tidak bisa makan dan minum? Ling Han memasuki area penambangan. Di bawah kakinya ada tanah yang longgar. Tanah merah-merah bukanlah pemandangan yang langka, tapi di sini sangat merah, seperti diwarnai darah. Terutama ketika ada gas merah yang terus naik, nampak sangat menakutkan. "Aku merasakan pertanda buruk," kata Ling Han, "ini didasarkan pada naluri murni." "Iya," Hun Yu mengangguk dengan tegas. Keduanya terus maju. Mereka dapat terbang secara fisik, tetapi tidak memilih untuk melakukannya. Tanah dan bebatuan di sini semua memberi Ling Han perasaan yang sangat aneh. Dia mengambil beberapa batu dan tanah untuk menyimpannya di menara hitam, lalu membawa Hun Yu masuk juga. "Menara kecil, bisakah kamu melihat sesuatu yang istimewa tentang hal-hal ini?" Ling Han bertanya. Menara kecil muncul dan berkata, "Tanah terkutuk. Orang yang tidak memiliki ramalan bintang Natal yang kuat akan mati segera setelah kontak." "Terkutuk?" Ling Han heran. Dia belum pernah mendengar kekuatan semacam ini. Mungkinkah mengutuk seseorang untuk mati tidak hanya dalam ucapan, tetapi dapat benar-benar membuat seseorang mati? Dan horoskop Natal, apa itu? Kutukan juga merupakan jenis kekuatan yang berasal dari Dao Agung.
tanpa henti dan dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara. Menara kecil berkata dengan santai. Jadi aku juga terkena kutukan sekarang? Ling Han bertanya. Ya, menginjak tanah terkutuk, kamu jelas menderita kutukan, tetapi ramalan kelahiranmu sangat sulit, sehingga kamu tidak akan mati. Setidaknya kamu tidak akan mati dari jumlah ini. Tingkat kekuatan terkutuk ini adalah sesuatu yang aku dapat dengan mudah menetralisir, kata menara kecil. Dan apa horoskop Natal itu? Ling Han bertanya lagi. Menara kecil bergoyang sedikit dan berkata, mengapa kamu punya banyak pertanyaan? Tanyakan kapan kamu tidak tahu. Ini kebiasaan yang baik, kata Ling Han sambil tersenyum. Horoskop Natal, yang ditakdirkan sejak lahir, sangat mempengaruhi nasibmu, kata menara kecil. Dalam dua kehidupanmu, horoskop kelahiranmu adalah sama, memungkinkan untuk menggabungkan dua jiwa, dan tidak menjadikannya hanya milik sederhana. Rumit. Ling Han tiba-tiba menjadi tertarik. Aku tidak tertarik untuk memuaskan rasa penasaranmu. Menara kecil segera menjadi angkuh. Meskipun tidak banyak daya terkutuk yang terkandung di dalam tanah, untuk mencapai tingkat seperti itu hanya dari meluap, alat terkutuk atau orang dengan horoskop Natal khusus pasti terkubur di bawah tanah, membentuk kekuatan terkutuk. Bagaimana dengan Hun Yu? Apakah dia akan terpengaruh? Ling Han bertanya lagi. Horoskop Natal gadis kecil ini terlalu istimewa. Aku tidak bisa melihatnya jika aku tidak menggunakan kekuatan sumber asal, menara kecil berkata datar. Ling Han akhirnya melepaskan kekhawatirannya dan keluar dari menara hitam bersama Hun Yu, terus berjalan. Apa Na Ziyan dan Kaisar Api berkonspirasi? Mungkinkah itu untuk alat terkutuk di dalam area penambangan? Tidak ada yang akan mencuri orang mati, kecuali itu adalah sekte 1000 mayat. Keduanya menginjak tanah yang agak basah dan berjalan ke bawah. Itu seperti mangkuk semakin jauh, semakin lebar, dan semakin dalam, semakin sempit. Ketika mereka menjelajah lebih dalam, lingkungan sekitarnya menjadi lebih redup, dan jika bukan karena penglihatan luar biasa Ling Han dan Hun Yu, mereka mungkin akan buta dengan mata terbuka. Namun, menuruni jalan lain, kelipan obor bisa terlihat. Dalam kegelapan seperti itu, orang tidak mungkin menambang biji. Melihat tatapan santai Ling Han, dengan seorang gadis kecil di samping menarik keliman pakaiannya, beberapa penambang mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan mulai meragukan mata mereka, bertanya-tanya apakah itu ilusi atau bukan. Tatapan Ling Han melintas. Dia hanya melihat bahwa wajah orang-orang ini mati rasa di seluruh. Setelah mereka masuk ke sini, mereka setara dengan orang mati. Jadi siapa yang akan tetap tenang? Makanan. Ketika mereka melihat daging kering di tangan Hun Yu, tatapan mereka menyala, seolah-olah mereka pelancong yang melihat oasis di padang pasir. Bergegas, mereka sepertinya akan mengambilnya secara paksa. Ling Han merasa geli. Beberapa orang normal ingin merampoknya dan Hun Yu adalah yang paling protektif terhadap makanannya, dan segera mengungkapkan tatapan ganas mereka berani merampok makanannya. Ling Han menarik Hun Yu dan berkata sambil tersenyum, mau makanan? Tentu, tapi jawab beberapa pertanyaan. Dia melambaikan jarinya dan segera meninggalkan tanda yang dalam di atas batu, menakuti para penambang untuk segera berhenti. Orang-orang itu menatap daging kering di tangan Hun Yu, meneteskan air liur ketika mereka bertanya, apa yang ingin kamu ketahui? Situasi di sini, ceritakan semua yang kalian tahu. Orang-orang itu saling memandang dan mengangguk, mulai berbicara satu demi satu. Mereka dikirim ke sini 7 hari yang lalu dan membawa makanan dan air senilai 2 hari ke tambang. Jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak makanan, mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menambang biji, dan menggunakan biji untuk menukar makanan. Namun, biji sangat langka di sini, jadi mereka semua tampak lapar seperti serigala, hampir saling mengkanibal. Ling Han merasa aneh dan bertanya, orang-orang di luar benar-benar akan mengisi kembali makanan Anda? Bagaimana mereka memberikannya kepada Anda? Chapter 522. Para penambang menjelaskan satu persatu. Ling Han memberi mereka makanan untuk menghilangkan kekhawatiran mereka saat mereka mengatakan kepadanya semua yang ingin dia ketahui.
Jadi, ternyata seseorang akan mati pada hari kedua meninggalkan Minesaf. Itu benar, tetapi itu tidak berarti bahwa seseorang tidak akan mati jika tidak pergi. Di sini, beberapa orang akan mati mendadak setelah 3 hingga 4 hari, dan beberapa orang bisa bertahan selama 10 hari hingga setengah bulan, tetapi tanpa kecuali, semua pada akhirnya akan mati. Dengan 1 hari kehidupan, mereka akan berlama-lama di depan pintu kematian selama 1 hari. Mereka masih perlu berjuang untuk mengisi perut mereka. Para penjaga tidak berani memasuki Minesaf dan hanya bisa mengambil makanan untuk ditukar dengan biji yang mereka tambang di pemisahan area penambangan, melempar bolak-balik. Namun, tidak ada yang berani menyembunyikan makanan di area pertambangan, karena akan dirampok oleh orang lain. Mereka memakannya segera setelah mendapatkannya dan pasti tidak akan meninggalkan sedikit pun. Meskipun ini adalah Minesaf, tidak ada banyak biji berwarna merah darah, sehingga beberapa orang yang memiliki kehidupan yang sulit tidak terbunuh oleh kutukan tetapi meninggal karena kelaparan dan kehausan. Tidak ada yang akan berpikir untuk memakan mayat mereka, karena daging orang mati berwarna hitam sangat beracun atau semacamnya. Lagi pula, siapapun yang memakannya akan mati. Jadi, selain kesalahan beberapa orang memakan orang lain pada awalnya, itu tidak pernah terjadi lagi. Tidak semua orang melakukan yang terbaik untuk menggali biji. Beberapa orang bersatu, atau mereka yang berpikir mereka cukup kuat, memulai bisnis merampok. Namun, orang-orang di sini mati terlalu cepat, dan semua geng dan elit akan segera menghilang ke udara. Saat Ling Han mendengarkan, dia tidak tahu bagaimana rasanya. Mereka sangat menyedihkan, Hu Niu berkata. Tidak akan pernah mengira gadis kecil ini akan mengasihani orang lain. Ling Han menggosok kepala Hu Niu dan berkata, Niu sudah dewasa, tahu untuk merawat orang lain. Namun, mereka tidak bisa mencuri makanan Niu untuk dimakan. Hu Niu segera membela haknya. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata kepada para penambang itu, apakah kalian menggali biji? Berikan padaku. Jual sepotong padaku. Dia mengambil banyak makanan dan air lagi. Aku akan memberikannya padamu, aku juga akan memberikannya padamu, beli milikku. Para penambang itu dengan tergesa-gesa masuk, mencari-cari batu merah darah yang menyedihkan, yang terbesar hanya seukuran kelingking. Khawatir Ling Han tidak puas, mereka menatapnya dengan mata penuh harapan, takut dia akan mengatakan tidak. Karena Ling Han memberi lebih banyak makanan daripada yang dilakukan penjaga di luar, dan itu juga lebih enak. Ling Han memiliki perasaan campur aduk. Itu hanya beberapa makanan, namun itu bisa membuat orang jadi lemah lembut dan patuh. Dia membagikan makanan kepada semua orang dan menyimpan biji-biji itu, jumlah yang sangat kecil yang semuanya bisa dipegang dalam satu genggaman. Dia meletakkan biji di tangannya dan langsung merasakan bunga bela diri di dalam tubuhnya. Tera asteris oleh keresahan yang kuat, ingin melahap dan menyerap bebatuan ini, tepatnya zat tertentu di dalam bebatuan. Pada saat ini, 5 pria kekar keluar dari jalan tambang di bagian bawah, dan melihat makanan di tangan orang-orang, mereka langsung mengungkapkan ekspresi keinginan yang membara. Masing-masing dari mereka mengungkapkan pandangan yang mengancam dan berteriak, serahkan semua makanan. Seorang lelaki kekar menunjuk ke arah Hu Niu dan berkata, kakak yang, ada juga seorang gadis kecil, dasar wanita, saudara yang melihat Hu Niu dan langsung menjilat bibirnya. Aku paling suka cewek-cewek muda ini. Haha, aku sudah ditahan di sini selama 10 hari. Hari ini, aku tidak hanya bisa mendapatkan makanan yang lezat, tetapi juga merasakan kesenangan. Ling Han menghela nafas. Di dalam Minesaf, keburukan sifat manusia diperbesar tanpa batas, dan melewati hari tanpa mengetahui apakah besok akan datang, kejahatan siapa di dalamnya yang tidak akan dilepaskan? Lagi pula, jika seseorang tidak memiliki banyak hari untuk hidup, mengapa tidak melakukan sesuka hati sekali saja? Saudara, yang ini jelas merupakan kasus yang biasa. Namun, ramalan kelahiran orang ini benar-benar sulit. Tinggal di sini selama 10 hari dan tidak kehilangan nyawanya. Ini membenarkan pepatah lama bahwa orang jahat hidup selama ribuan tahun. Melihat kelima orang ini, para penambang semua gemetar ketakutan. Kelima ini memiliki reputasi terkenal. Dikatakan bahwa sebelum penambang lain datang,
Kelima orang itu sudah menjadi tiran di sini, tetapi mereka tidak pernah bisa mati. Para dewa benar-benar tidak punya mata. Mereka sudah jatuh sedemikian rupa dan harus diganggu oleh sampah ini. Si cantik kecil, kakak akan mengajakmu bersenang-senang. Saudara yang menatap Hunyu, hampir meneteskan air liur dari mulutnya. Para dewa tidak akan membawamu, maka aku akan. Ling Han mendengus pelan dan menunjuk dengan jari. Sebuah lubang terbuka di kepala Brother Yang dan menembus sampai ke belakang kepala. Darah bercampur dengan otak berwarna putih yang berceceran hebat. Semua orang pertama kali terkejut, dan kemudian 5 orang gemuk segera berteriak. Jika seseorang tidak mendengarnya secara pribadi, sangat sulit untuk membayangkan bahwa 4 pria kekar benar-benar dapat mengeluarkan teriakan wanita seperti itu. Mereka berbalik untuk segera lari, tahu bahwa mereka menabrak tempat yang sulit. Kalian semua bisa tinggal. Ling Han menjentikkan jari-jarinya dan 4 kilasan pedang Qi ditembakkan. 4 orang langsung jatuh ke tanah, benar-benar mati. Para penambang menatap Ling Han dengan tatapan hormat, dan juga dipenuhi dengan rasa terima kasih karena begitu Ling Han menunjukkan kekuatannya, mereka pasti akan menjawab dengan jujur. Namun, Ling Han memilih untuk menggunakan makanan untuk bertukar dengan mereka, jelas memperlakukan mereka sebagai manusia. Jadi kita masih manusia, beberapa roh tersulut dengan mata para penambang, jadi mereka tidak berjalan mayat menunggu kematian menimpa mereka. Ling Han melihat ini, dan memutuskan untuk segera berkomunikasi dengan Kaisar Api dan Nazian, membuat mereka menyerah pada gagasan penggalian Minesaf. Kemudian, dia akan menyimpan semua penambang ke Menara Hitam, memurnikan kutukan pada mereka, dan kemudian membiarkan mereka pergi. Mereka hanya beberapa orang normal, dan tidak mungkin menemukan rahasia Menara Hitam. Mereka hanya akan merasa seolah-olah mereka tidur, dan kemudian semua orang akan kembali normal. Dengan pemikirannya, Ling Han berbalik. Bunga celestial bela diri di dalam tubuhnya tidak bisa lagi menahan keinginan kuat untuk melahap biji ini. Ling Han mencoba untuk memperbaiki batu terkecil, dan kekuatan aneh langsung diekstraksi dari dalam biji dan memasuki dantiannya, diserap oleh bunga surgawi bela diri. Pola seperti vena pada bunga surgawi memancar dan mengangkat gelombang Qi merah. Bunga surgawi tumbuh sedikit. Luasnya benar-benar menyedihkan, tetapi Ling Han yakin bahwa bunga celestial bela diri tentu tumbuh sedikit. Namun, haus darahnya juga terstimulasi, memberinya dorongan untuk bertindak kasar. Ini mengejutkan, pertumbuhan bunga celestial bela diri tidak dapat dilepaskan dari pemahaman seseorang tentang seni bela diri tanpa memperdalam pemahaman bela diri. Bunga celestial tidak akan pernah tumbuh dan berbuah pada akhirnya, melahirkan bayi spiritual. Ling Han memiliki pengalaman seni bela diri yang lengkap, jadi dia secara alami tidak membutuhkan pemahaman bela diri. Tetapi bagi yang lain, pemahaman bela diri adalah hal yang paling penting setelah menyeberang ke tingkat bunga mekar. Biji ini bisa membiarkan seniman bela diri mengitarinya. Tak terbayangkan, jika ada lebih banyak dari biji ini, bukankah tiar bunga blossom, tiar bayi spiritual, dan bahkan tiar void hancur mudah dicapai? Ling Han segera menyimpan sisa biji ke Menara Hitam, dan berkata, "Menara kecil, analisis, apa hal-hal ini?" Chapter 523. Itu adalah batu biasa, dengan sedikit kekuatan sumber. Menara kecil dengan cepat mengirimkan pesan akal surgawi kepadanya. Biasa, Ling Han terkejut. Sebuah batu yang mampu secara langsung meningkatkan budidaya bela diri dari seorang pembudidaya tingkat bunga mekar, mungkinkah itu benar-benar biasa? Jika ada batu-batu biasa yang tak terhitung jumlahnya ini, dijamin bahwa bahkan seekor babi bisa maju ke tiar void hancur. Bahkan menjadi abadi mungkin tidak mustahil. Itu tidak pantas untuk memanggil mereka batu surgawi, jadi bagaimana mereka bisa menjadi biasa? Kekuatan asal, Ling Han menggelengkan kepalanya. Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Bukan kekuatan asal, tapi kekuatan sumber, menara kecil menjelaskan. Ling Han terkejut dan bertanya, jenis kekuatan sumber yang sama di Primal Chaos Source Rock? Itu benar. Tapi jumlah sumber daya di dalamnya sangat sedikit, aku tidak bisa repot-repot menyerapnya.
Menara kecil dideklarasikan dengan nada tsundere. Dengarkan saja apa yang dikatakannya. Ling Han mengertakkan gigi. Anda melakukannya dengan sengaja, bukan? Mencoba membuatnya marah, bukan? Dia berkata, saya tidak keberatan jika Anda mendapatkan saya, semakin banyak semakin baik. Dia tidak membutuhkan pemahaman bela diri, tetapi orang tuanya melakukannya. Jika ada pasokan besar dari jenis batuan mineral ini, dia yakin bahwa Ling Dongxing dan Yue Hongchang akan dapat dengan lancar menembus ke Flower Blossom Tier. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Kaisar Api bersedia menyisihkan biaya untuk mendapatkan biji ini. Itu karena ini bisa memungkinkan seseorang dalam situasi di mana mereka tidak memiliki teknik kultivasi dan tidak memiliki kemampuan pemahaman yang cukup untuk menyelesaikan lompatan melewati gerbang naga yang mengarah pada transendensi dari dunia fana ini. Namun, jika itu masalahnya, akan sedikit sulit baginya untuk membujuk Kaisar Api untuk berhenti. Karena ini melibatkan menerobos ke tingkat budidaya besar berikutnya, yang juga berarti perbedaan dari 200 tahun tambahan umur. Tanpa menembus Flower Blossom Tier, manusia hanya akan memiliki hidup hanya 100 tahun. Kaisar Api telah menggunakan setidaknya setengah dari masa hidupnya, jadi menghentikannya dari menerobos ke Flower Blossom Tier akan sama dengan mengambil nyawanya. Dia yakin bahwa Kaisar ini pasti tidak akan mudah dibujuk. Karena dia tidak mau mendengarkan bujukan, maka aku hanya bisa mengalahkannya untuk tunduk, pikir Ling Han dengan sangat kasar. Batuan ini juga memiliki sifat kekerasan yang sangat besar. Jika kamu menyerap terlalu banyak, dengan tingkat kultivasi kamu saat ini, kamu pasti tidak akan bisa mengendalikannya. Kamu akan mengalami perubahan karakter yang drastis, dan menjadi manusia liar yang hanya tahu pembantaian dan pertumpahan darah, kata menara kecil. Ketika Ling Han mendengar ini, dia segera menyerah untuk membawa beberapa batu mineral ini untuk orang tuanya, dan bertanya, bahkan menara hitam tidak dapat menghapus emosi ini di dalamnya? Hal yang paling sulit untuk dipahami adalah sifat manusia. Kecuali aku menghapus semua ingatanmu sepenuhnya, saran Small Tower. Lupakan, Ling Han buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menghapus ingatan orang tuanya dan agar mereka menjadi orang asing. Selain itu, ia memiliki banyak kepercayaan diri bahwa ia dapat mengantarkan orang tuanya ke Flower Blossom Tier. Dengan tambahan 200 tahun, dia harus bisa masuk ke dunia abadi dan mendapatkan pil alkimia abadi bagi orang tuanya untuk membantu mereka berhasil secara instan. Ling Han masih cukup percaya diri dengan bakat pribadinya dalam alkimia. Ling Han memutuskan untuk berurusan dengan Nazian dan Kaisar Api terlebih dahulu, lalu kembali ke sini untuk mempelajari Minesaf ini dan mencari tahu apa sebenarnya yang terkubur di dalamnya. Mereka berdua dengan sangat cepat keluar dari Minesaf dan mulai berjalan menuju tembok kota. Berhenti, para penjaga berteriak. Perintah yang mereka terima adalah untuk tidak membiarkan siapapun meninggalkan tempat ini. Bo Wenlin muncul juga, seringai dingin di sudut bibirnya, dan berkata, anak muda, kamu benar-benar bertindak sembrono. Kamu bahkan berani masuk ke Minesaf of Death ini. Sekarang, kamu hanya punya waktu setengah hari dibiarkan hidup. Ling Han tersenyum tipis. Horoskop kelahirannya sangat sulit, kecuali dia bertahan di Minesaf selama beberapa tahun, dia tidak akan terpengaruh oleh kutukan itu. Selain itu, bahkan jika bukankah dia masih memiliki menara hitam? Benda suci ini memiliki keterampilan luar biasa dalam hal-hal seperti menghilangkan kejahatan dan kutukan. Karena aku hanya punya setengah hari lagi untuk pergi, aku harus pergi dan menyebabkan kekacauan besar, katanya, berpura-pura gila. Bo Wenlin segera tampak waspada. Sebelumnya, dia tidak bergerak karena dia merasa Ling Han bukan orang yang bisa dianggap remeh. Dan sekarang, pria ini, yang tidak bisa dianggap enteng, hanya punya waktu kurang dari setengah hari untuk hidup, maka itu akan menjadi lebih mengerikan. Siapa yang mau mempertaruhkan nyawanya terhadap seseorang yang akan mati? Anak muda, kamu pasti akan mati. Aku tidak bisa bersusah payah untuk turun ke levelmu. Namun, aku akan mengikutimu dan melihatmu mati, dia menyatakan. Ling Han menyeringai, dan bertanya, benarkah? Kamu akan mengikutiku kemanapun aku pergi? Kamu berani?
Hahaha, apakah ada tempat di dunia ini yang aku, Bo Wenlin, tidak berani pergi? Bo Wenlin tertawa dingin. Kalau begitu, ayo, kata Ling Han sambil tersenyum, melangkah maju. Dia sedang menuju ke arah kota kekaisaran, dan Bo Wenlin menghentikan para penjaga di sini dari mengejar. Kalau tidak, bagaimana orang-orang ini mungkin bisa menghentikan Ling Han? Ling Han tidak berjalan sangat cepat. Dia hanya memasuki kota kekaisaran setelah hampir setengah jam berlalu. Ayo cepat pergi dan tonton, cepat. 2 pembunuh wanita telah ditangkap, dan mereka akan dipenggal kepalanya di gerbang timur di depan umum. Dia baru saja memasuki kota ketika dia mendengar seorang pejalan kaki berlarian dan mengumumkan beritanya. Dia tampak sangat bersemangat, dan menarik banyak orang untuk mengikutinya. Pembunuh perempuan, dan ada 2 dari mereka. Itu tidak mungkin Liu Feng'er dan saudara perempuannya, kan? Ling Han segera mengubah arah dan menuju gerbang timur juga. Bagaimana kedua wanita ini mengkompromikan identitas dan keberadaan mereka dan benar-benar jatuh ke tangan keluarga kekaisaran? Dia sedikit mempercepat, dan hanya dalam beberapa menit, dia telah tiba di gerbang timur. Dia melihat panggung tinggi telah didirikan di lapangan umum. Ada 2 gadis yang ditahan di blok Algojo. Rambut mereka tergerai, dan tidak ada cara untuk membedakan penampilan mereka. Tetapi dengan bagaimana Ling Han terbiasa dengan udara dari 2 gadis ini, dia bisa memastikan bahwa ini adalah Liu Sister. Ai, apakah kedua orang ini benar-benar dibuat menjadi pembunuh? Di samping, seseorang mengumumkan kejahatan kedua gadis ini. Mereka berusaha membunuh menteri penting, Nazian, melakukan pelanggaran terhadap otoritas kekaisaran, dan sekarang, mereka harus dipenggal di depan umum sebagai peringatan kepada yang lain. Langkah untuk memenggal kedua wanita cantik ini di depan umum, lebih jauh lagi dilakukan dengan bijaksana. Mungkin karena penggalian paksa Minshaf oleh Kaisar Api terhadap Minesaf telah menyebabkan ketidakpuasan yang mendidih di antara warga. Akibatnya, ia sengaja memilih untuk mengeksekusi 2 gadis ini dengan cara yang begitu terbuka untuk menekan seluruh bangsa, terutama perasaan memberontak di kota kekaisaran. Bunuh Nazian, P. Maka 2 gadis muda ini pasti orang baik. Para dewa itu buta. Mereka sebenarnya tidak membiarkan Ba Asteris-Asterisngan itu dibunuh. Sebaliknya, 2 orang baik akan mati. Diamlah. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Masa terlibat dalam diskusi sengit, dan semua menyatakan simpati untuk Liu Feng'er dan saudara perempuannya, serta kebencian mereka yang mendalam terhadap Nazian. Ling Han tidak segera bergerak untuk menyelamatkan mereka. Dia ingin kedua gadis ini belajar menjadi lebih taat, sehingga mereka tidak akan menjadi pembunuh di masa depan. Mereka sama sekali tidak cocok untuk profesi ini. Bo Wenlin secara alami mengikutinya ke sini. Dia tidak bisa membantu tetapi terlihat sangat terkejut. Orang yang akan mati ini masih ingin menyaksikan eksekusi orang lain. Seberapa tebal sarafnya? Waktunya sudah habis. Mulailah eksekusi. Seorang Algojo berjalan di panggung tinggi. Tubuh atasnya telanjang, dan dia memegang pedang raksasa di tangannya. Dia minum anggur, lalu meludahkannya ke seluruh mata pedangnya. Lalu dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan di bawah matahari senja, cahaya menyedihkan terpantul dari pedangnya. Liu Feng'er dan budidaya saudara perempuannya jelas telah ditutup. Untuk sebagian besar pembudidaya, jika budidaya mereka disegel, maka mereka tidak akan dapat mengedarkan kekuatan asal untuk melindungi diri mereka sendiri. Kalau begitu, pertahanan mereka sebenarnya tidak akan jauh lebih tinggi dari orang biasa. Algojo ini berada di elemen Gathering Tier, dan dengan lambaian pedangnya, salah satu dari 2 saudara perempuan itu pasti akan kehilangan akal. Pedang itu menebas ke bawah. Tapi adegan yang diharapkan dari kepala jatuh ke tanah dan darah muncrat di mana-mana tidak muncul. Sebaliknya, seorang pemuda tiba-tiba muncul di panggung tinggi dan memegang pisau dengan 1 tangan. Chapter 524. Siapa itu yang sebenarnya berencana untuk secara paksa merebut tanah eksekusi? Berani sekali kamu. Salah satu pejabat yang mengawasi eksekusi melompat keluar. Dia berada di Spiritual Ocean Tier, dan di tempat kecil seperti Fire Country, dia pasti bisa dianggap sebagai master.
Dia memelototi Ling Han dengan marah dan berkata, "Dari mana orang gila ini yang berani menjadi begitu berani?" Ling Han tersenyum sedikit dan berkata, "Di bawah komando yang mulia, Bo Wenlin, tolong tahan eksekusi." Tak jauh dari situ, Bo Wenlin langsung tersedak. Ini adalah ketidakadilan yang luar biasa. Bocah ini benar-benar gegabah. Tidak hanya dia membunuh anggota Bo Clan, dia benar-benar berencana untuk membuat tuduhan palsu tentang korbannya juga. Tapi bocah ini ditakdirkan untuk mati, jadi apalagi yang tidak berani dia lakukan, dan keberatan apalagi yang akan dia tinggalkan? Bo Wenlin, sebagai master hebat spiritual Ocean Tier, selain reputasi Bo Clan, tidak diketahui oleh siapapun di Imperial City. Seketika, mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu untuk fokus padanya. Dengan tindakan bersatu mereka, pejabat itu secara alami melihat Bo Wenlin juga. Dia langsung meledak menjadi amarah besar dan berseru, "Tuan Bo, Anda benar-benar berani memerintahkan orang lain untuk merebut tanah eksekusi dengan paksa. Sungguh tindakan pengkhianatan ini. Apa-apaan ini?" Bo Wenlin buru-buru melompat keluar dan berkata, "Tuan Go, tolong jangan salah paham. Aku sama sekali tidak kenal bocah ini, Tuan Bo. Kata-katamu benar-benar membuatku sedih." Ling Han pura-pura sedih. "Apakah kamu tidak setuju bahwa kamu akan menjadi pendukung kokohku, dan tidak peduli apa yang terjadi, kamu akan ada di sana untuk mendukungku?" "Master Bo, ini adalah kata-katamu yang tepat. Kemanapun aku pergi, kamu akan mengikuti, bukan?" "Itu benar." Bo Wenlin tidak bisa menyangkalnya saat ini. Dia memang mengatakan bahwa kemanapun Ling Han pergi, dia akan berani mengikuti. Tetapi dengan cara Ling Han hanya memilih kata-kata ini dan mengulanginya, artinya sama sekali berbeda. Dia sudah terbiasa berdiri di posisi tinggi, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi situasi seperti ini di masa lalu? Dia benar-benar menjadi bodoh karena amarahnya, dan tidak tahu bagaimana dia harus membantah tuduhan ini. Tetapi di mata orang lain, ini jelas merupakan kesepakatan diam-diam. Old 9 dari Bo Clan benar-benar berani bahwa dia berani merebut tanah eksekusi dengan paksa. Tuan Bo benar-benar orang baik. Dia tahu bahwa siapapun yang berusaha membunuh Nazian adalah pejabat dan martir yang setia, dan ingin meninggalkan percikan api untuk negara api. Itu aneh. Kapan Bo Wenlin berbelok seperti dia orang yang sama sekali berbeda sehingga dia benar-benar akan melakukan sesuatu seperti ini? Beberapa memuji Bo Wenlin, sementara yang lain menyatakan keraguan. Ada perbedaan yang terlalu lebar antara perilakunya yang biasa dan tindakannya sekarang. Bo Wenlin adalah master di spiritual Ocean Tier, dan dengan demikian secara alami mendengar bisikan massa, dalam hati, dia ingin muntah darah. Dia sama sekali bukan tipe pria seperti itu. Oke, apa urusannya jika rakyat jelata hidup atau mati? Itu hanya karena Ling Han telah membunuh putranya sehingga dia membuat langkah untuk berdiri dan menentang Ling Han. Akibatnya, Ling Han benar-benar menggali lubang raksasa baginya untuk melompat. "Tuan Bo, misiku sudah selesai, jadi aku akan menyerahkan semuanya kepadamu sekarang," kata Ling Han, tersenyum, lalu berkata kepada kedua gadis itu, "Cepat berterima kasih pada Tuan Bo atas kebaikannya dalam menyelamatkan hidupmu." Rantai Liu Feng-er dan Liu Ru-er telah dibuka oleh Ling Han, dan kultivasi mereka tidak disegel juga, jadi mereka memulihkan kultivasi mereka. Mereka sama sekali tidak bodoh, dan segera bekerja sama dengan tindakan Ling Han, membungkuk dengan hormat ke arah Bo Wenlin dan keduanya berkata pada saat yang sama, "Terima kasih banyak, Tuan Bo." Benar, bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning, tidak akan ada cara untuk membersihkan dirinya sendiri. "Ayo pergi." Ling Han mengulurkan tangan masing-masing dan meraih kedua gadis itu, segera melarikan diri. "Tuan Bo, kita akan bertemu lagi di tempat yang biasa." "Tidak mungkin kamu pergi," salah satu pejabat pengawas dengan cepat bergerak. Dia mengulurkan tangan kanannya untuk meraih punggung Ling Han. Dia terampil dalam teknik telapak tangan, dan dengan gerakan telapak tangannya ini, pola tenunan yang rapat berkedip-kedip cerah. Seolah-olah iblis pohon telah menyebar akarnya, mencakar Ling Han. Sebenarnya, hanya hembusan udara dari Ling Han bisa dengan mudah membunuh pejabat itu. Namun, dia menggunakan Ghostly Immortal Steps. Sosoknya bergerak dengan cara yang aneh dan dengan mudah menghindari serangan telapak tangan penyerangnya.
Kemudian, sosoknya melesat, dan semakin jauh dia pergi, semakin cepat dia bergerak. Bo Wenlin buru-buru mulai mengejar. Dia pasti harus menahan Ling Han, atau dia benar-benar tidak akan dapat membersihkan namanya. Tuan Bo, kamu juga bermaksud melarikan diri? Petugas pengawas mencibir dengan muram. Sosoknya membuat tikungan tajam, dan memberikan serangan telapak tangan ke arah Bo Wenlin. Adikmu, hidung Bo Wenlin nyaris menekuk dalam amarahnya, dan dia berseru, Tuan Gou, aku akan menangkap kembali ketiga penjahat yang melarikan diri itu. Heng. Kenapa aku tidak melihat Tuan Bo bergerak sekarang, lalu? Dan sekarang kamu sangat proaktif? Tuan Bo, kamu tidak akan dengan sengaja menghentikan saya dari mengejar para penjahat, kan? Pejabat pengawas itu bertanya dengan dingin. Ekspresinya jelas mengatakan bahwa dia telah melihat melalui penipuan Bo Wenlin. Adikmu, kaulah yang menghentikan aku sekarang. Bo Wenlin tidak bisa melakukan apapun selain bergerak sendiri. Dia memiliki kemampuan yang mirip dengan pejabat pengawas itu, jadi bagaimana dia bisa membiarkan yang terakhir menyerangnya sesukanya? Namun, dengan langkah ini untuk membela diri, seolah-olah itu adalah fakta yang dikonfirmasi bahwa dia mencoba untuk membantu Ling Han dan yang lainnya dalam penerbangan mereka, membuat petugas pengawasan itu menyeringai berulang kali. Ini, apa F asterisk? Pada saat ini, ada 10.000 kata kutukan mengalir di dalam hatinya. Ling Han membawa kedua gadis itu jauh-jauh keluar kota, lalu membuang mereka, dan berkata, agar para pembunuh jatuh ke tingkat sejauh yang Anda miliki, itu sudah cukup. Jujur saja temukan seorang pria dan nikahi dia, lalu dengan patuh tinggal di rumah untuk merawat suami Anda dan mengajar anak-anak Anda. Itu semua salahmu. Kaulah yang menyebabkan orang lain salah paham. Pada akhirnya, saat kita meninggalkan tempat Yun Suang-Suang, itu menyebabkan sejumlah besar orang semua berkumpul di sekitar kita untuk bertanya ini dan itu. Akibatnya, masalah terjadi. Liu Ru'er menyatakan dengan menantang. Ling Han memutar matanya dan bertanya, jadi ini salahku? Tentu saja. Liu Ru'er mendorong semua kesalahan ke Ling Han. Ling Han melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, aku tidak akan berdebat dengan kalian berdua. Singkatnya, kalian berdua harus segera meninggalkan kota kekaisaran. Lalu bagaimana dengan Nazian? Aku akan menghadapinya, jawab Ling Han dengan tenang. Kamu yakin tidak hanya sesumbar? Ekspresi Liu Ru'er dipenuhi dengan keraguan. Ling Han berpunuk, dan berkata, jika kalian berdua masih tidak akan pergi, maka aku akan mengirim kalian berdua kembali. Aku yakin Nazian akan sangat berharap untuk melihat dua kepala terpotongmu. Kami akan pergi, oke? Liu Ru'er marah. Terima kasih banyak karena telah menyelamatkan kita lagi, Tuan Muda Han. Liu Feng'er jauh lebih masuk akal. Dia membungkuk pada Ling Han dengan lembut, dan dengan paksa menarik adik perempuannya ke busur juga. Terima kasih, kata Liu Ru'er dengan enggan. Ling Han mengangguk, dan berkata, dalam beberapa hari, paling banyak, kalian berdua akan mendengar berita kematian Nazian, jadi pergilah dengan hati yang damai untuk saat ini. Iya, Liu Feng'er menarik Liu Ru'er dan pergi. Liu Ru'er, sementara itu, terus berbalik, seolah-olah dia ingin terus berdebat dengan Ling Han. Saudari, dia adalah matahari di langit, dan bukan seseorang yang bisa kita jangkau. Bahkan jika kita memaksakan diri untuk meraihnya, kita hanya akan hangus tanpa ampun. Liu Feng'er menyadari perasaan saudara perempuannya. Jangan lihat bagaimana dia bertarung dengan sengit dengan Ling Han. Sebenarnya, dia hanya memiliki kecerdasan emosi yang rendah, dan tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya sendiri. Dengan demikian, dia hanya bisa mengganggu dia tanpa henti untuk menarik perhatian Ling Han. Liu Ru'er memutar kepalanya ke belakang, wajahnya dipenuhi bekas air mata. Ling Han kembali ke kota kekaisaran, dan bahkan belum mencapai pintu masuk kota ketika dia melihat Bo Wenlin dan pejabat pengawas itu bergabung dan mengejar dia sampai ke sini. Siapa yang tahu apakah mereka telah menyelesaikan kesalahpahaman atau sebaliknya? Hun Yu tidak bersuara selama ini,
Tetapi suasana hatinya sangat baik saat ini karena dua wanita yang penuh kebencian telah pergi, dan dia dapat memonopoli Ling Han lagi. "Brad, kamu benar-benar berani untuk kembali?" Bo Wenlin bertanya dengan muram. Dia benar-benar akan marah sampai mati oleh tindakan Ling Han. Ling Han tersenyum dan bertanya, "Dengan Tuan Bo yang mendukungku, apa yang tidak berani kulakukan?" Mati. Bo Wenlin menyerbu keluar. Dia pasti harus menangkap Ling Han secara pribadi untuk membuktikan bahwa dia memang tidak memiliki hubungan dengan Ling Han. Chapter 525. "Tuan Bo, kamu menjadi nakal lagi," Ling Han tertawa. Siu, Hunyu melesat keluar dan menghantam perut bagian bawah Bo Wenlin. Seberapa mengerikan kecakapan pertempurannya, ditambah bersama dengan keuntungan luar biasa dari dua tingkatan kultivasi utama, itu tentu saja merupakan penindasan yang pasti. Dengan Peng, Bo Wenlin menjadi mirip dengan lobster yang dimasak, seluruh tubuhnya melengkung. Ling Han sengaja menghela nafas dan bertanya, "Tuan Bo, mengapa Anda harus melakukan ini?" Mata pejabat eksekusi begitu lebar sehingga mereka dalam bahaya muncul. Itu adalah Bo Wenlin, seseorang yang kultivasi dan kemampuannya setara dengannya. Di Fire Country, Bo Wenlin jelas merupakan karakter yang kuat, namun dia benar-benar dijatuhkan oleh pukulan dari gumpalan kecil seorang gadis. Ini agak terlalu banyak, bukan? Jika dia melangkah, bukankah itu nasibnya juga? Dari mana dua monster ini berasal? Ling Han tersenyum tipis pada pejabat eksekusi dan bertanya, "Apakah kamu nakal atau baik?" "Bagus, aku sangat baik," pejabat eksekusi dengan cepat berseru. Hunyu saat ini mengarahkan pandangan ganas padanya, yang menyebabkan hatinya menggigil. Ling Han tertawa keras dan melepaskan tembakan ke arah Bo Wenlin, langsung menendangnya ke kaki pejabat eksekusi, dan berkata, "Di sini, Anda dapat membawanya dan melapor kembali untuk menyelesaikan misi Anda." "Laporkan adikmu." Pada awalnya, pejabat eksekusi hanya sangat marah, tetapi setelah berpikir lebih dalam, logika apa yang akan ada untuk 9 tua Bo Clan untuk menyelaraskan pasukan dengan penjahat yang dihukum? Oleh karena itu, ia segera percaya pada penjelasan Bo Wenlin bahwa ia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ling Han atau dua penjahat wanita. Bo Wenlin mengerang sedih. Meskipun pukulan Hunyu itu tidak merenggut nyawanya, gadis kecil itu juga tidak mengendalikan kekuatannya. Pukulan itu cukup untuk membuatnya merasa seolah-olah semua organ internalnya telah terbalik, yang merupakan perasaan yang sangat mengerikan. Sekarang, dia bahkan tidak bisa berbicara. Satu-satunya hal yang ingin ia lakukan sekarang adalah muntah. Ling Han melambaikan tangan Bo Wenlin dengan tangan lagi, dan berkata, "Tuan Bo, tidakkah Anda mengatakan akan mengikuti saya sampai ke ujung bumi? Tolong jangan takut." Dengan langkahnya, dia berbalik dan pergi. Pejabat eksekusi tidak berani menghentikannya. Sebaliknya, ia dengan cepat mengangkat Bo Wenlin dan mengikuti di belakang seolah-olah ia adalah antek Ling Han, yang membuatnya sangat cemberut. Setelah bepergian untuk yang putih, Bo Wenlin akhirnya menarik napas kembali dan mampu berjalan sendiri. Namun, dengan setiap langkah yang dia ambil, dia masih bisa merasakan penderitaan yang menyayat hati di perut bagian bawahnya. Dia menarik jubahnya untuk melihatnya, dan bisa melihat ada memar kebiruan di perut bagian bawahnya. Bagian tengah memar sudah mulai berubah menjadi hitam. Gadis kecil ini benar-benar kejam dalam serangannya. Arah yang mereka tuju adalah tempat tinggal Nazian. Tidak baik. Bo Wenlin dan ekspresi wajah pejabat eksekusi itu berubah drastis. Ini adalah tebakan yang sangat mudah. Kedua penjahat wanita telah dihukum dengan kejahatan percobaan pembunuhan Nazian, dan karena Ling Han bersekutu dengan mereka, sangat wajar untuk menyimpulkan bahwa dia juga punya ide untuk membunuh Nazian. Nazian, subjek populer Kaisar Api saat ini yang memiliki kekuatan meluap di genggamannya. Jika mereka membiarkan Ling Han membunuh Nazian, mereka berdua, sebagai individu terkait, pasti harus disalahkan juga. Cepat pergi dan beritahu semua pejabat. Keduanya bertukar pandang dan buru-buru membagi cara untuk menyelesaikan tugas masing-masing.
Ling Han tidak berjalan terlalu cepat, seolah-olah dia memberi mereka waktu untuk memberitahu orang lain. Dia berjalan perlahan dan tidak tergesa-gesa tetapi masih tiba di tujuannya 20 menit kemudian. Kediaman Nazian awalnya milik Pangeran Kekaisaran, tetapi Pangeran Kekaisaran ini sangat tidak puas dengan posisinya, dan diam-diam berencana untuk merebut kekuasaan. Pada akhirnya, dia bahkan belum memulai rencananya ketika dia benar-benar ditekan oleh kekuatan kekaisaran. Tempat tinggal ini secara alami disita, dan sekarang telah dilimpahkan kepada Nazian, yang menunjukkan betapa kaisar sangat menyukainya. Pasukan tentara keluar dari pintu utama, semuanya membawa berbagai senjata, terlihat cukup ganas. Seorang pria yang tampak sebagai kapten pasukan berjalan keluar, sebuah helm perak di kepalanya dan sebuah pedang panjang tergantung di pinggangnya, yang membuatnya terlihat megah dan mengagumkan. Pria ini sebenarnya berada di tier pedestal spiritual. Aku adalah komandan besar pengawal kekaisaran internal, Sikong Zhen. Beraninya kau, iblis, cepat menyerah tanpa perlawanan, dia berteriak keras. Tatapan Ling Han menyapu pasukan, dan dia tersenyum. Tuan Bo, apakah Anda tidak mengatakan bahwa Anda telah mengatur segalanya untuk saya dan yang harus saya lakukan adalah masuk ke kediaman dan membunuh Nazian? Mengapa hal-hal berbeda dari apa yang kita rencanakan sebelumnya? Bo Wenlin sangat marah sehingga hampir tersandung dalam kemarahannya. Kapan kamu berencana untuk berhenti menipuku? Tetapi pada saat ini, salah satu elit dari tingkatan pedestal spiritual klannya telah melangkah keluar. Jadi itu bukan tempatnya untuk berbicara sama sekali. Jadi, dia hanya berdiri dengan rendah hati dan diam-diam di belakang anggota elit klannya. Vien, jangan berani-beraninya berpura-pura gila. Sikong Zhen menatap dingin ke arah Ling Han, tidak berani melakukan tindakan sembrono. Dia sudah diberitahu bahwa gadis kecil di sisi Ling Han mampu menjatuhkan Bo Wenlin dengan satu pukulan, yang sangat aneh. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain melanjutkan dengan sangat hati-hati. Ling Han tersenyum dan berkata, "Aku datang untuk berbicara dengan Nazian. Jadi mengapa ada kebutuhan untuk parade pasukan yang begitu besar? Pergi dan minta Nazian untuk keluar. Jika semuanya dapat diselesaikan dengan damai, maka semua kita masih bisa minum anggur dengan gembira malam ini." Bagaimana mungkin seorang yang tidak bernama tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Tuan Na? Sikong Zhen bertanya dengan dingin. Ling Han menghela nafas, dan berkata, "Kata-kata ini terlalu menyakitkan, dan aku benar-benar tidak suka mendengarnya. Hu Niu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Hajar mereka." Hu Niu melambaikan tangan kecilnya di udara. "Kami menggunakan kekuatan untuk memberlakukan pengajuan." Gadis kecil yang kejam, Ling Han tersenyum dan berkata, "Kalian semua sudah mendengarnya. Kami menggunakan kekuatan untuk memaksakan penyerahan. Karena Nazian tidak mau keluar, maka kita hanya bisa menerobos masuk dan langsung menyeretnya keluar untuk negosiasi." Ketika dia melihat Ling Han melangkah maju, berencana untuk maju, Sikong Zhen segera melangkah ke jalannya. Dia langsung menghunus pedangnya dan memberikan tebasan ke arah Ling Han. Dia adalah elit dari tingkatan alas spiritual yang kemampuannya jauh melebihi Bo Wenlin dan pejabat eksekusi itu. Saat tebasannya maju, tidak hanya 4 kilatan bentuk pedang Qi, ada juga beberapa api menari, membuat serangan ini terlihat sangat menakutkan. Kepalan besi kecil Niu, Hu Niu bergegas keluar. Peng, satu pukulan sudah cukup untuk mengirim Sikong Zhen terbang. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua tersedak. Itu Sikong Zhen yang mereka lihat. Dia adalah elit ekstrim di lapisan ke-7 dari tier pedestal tier, dan orang-orang yang lebih kuat darinya di seluruh negara api dapat dihitung dengan 10 jari. Tapi sekarang, dia benar-benar dikirim terbang dengan satu pukulan dari seorang gadis kecil. Siapa yang bisa percaya hal seperti itu mungkin? Dewa, apakah gadis kecil ini monster? Di tingkat kultivasi apa dia harus bisa melakukan hal seperti itu? Lebih jauh lagi, ini hanya anak itu. Ling Han belum bergerak. Pa. Tepuk tangan terdengar ketika seorang pria berjubah putih berjalan keluar dari kediaman. Pria ini tinggi dan ramping, dan tampan sampai hampir cantik.
seolah-olah kunci hitamnya adalah ular spiritual, dan benar-benar bergerak tanpa angin bertiup. Dia memandang Ling Han, tersenyum, dan berkata, "Sungguh menyenangkan memiliki teman yang datang dari jauh. Saya Nazian, bagaimana saya harus berbicara dengan teman ini?" Kejutan melintas di mata Ling Han. Nazian ini sebenarnya berada di tingkat bunga mekar. Aneh, ini sangat aneh. Di 9 negara di Desolate Utara, sebenarnya tidak ada pembudidaya sejati di tingkat bunga mekar. Yang disebut pembudidaya bunga mekar sebenarnya hanya di tingkat bunga semu, dan hanya berhasil memasuki tingkat budidaya ini dengan dukungan kekuatan bangsa. Mereka telah melampaui angka kematian, tetapi seberapa kuat kehebatan pertempuran mereka, dan seberapa banyak umur mereka meningkat adalah cerita yang berbeda. Selain karakter sombong, agresif seperti Rain Emperor, Ling Han benar-benar tidak percaya bahwa akan ada jenius di 9 bangsa di Desolate Utara yang mampu mengambil langkah itu ke tingkat bunga-bunga sejati tanpa bantuan. Tapi Nazian yang berdiri di depannya ini benar-benar berada di tingkat bunga mekar, dan pasti tidak mengumpulkan budidaya seperti itu dengan bergantung pada kekuatan bangsa. Dengan kekuatan seperti itu, ia benar-benar datang ke Desolate North untuk menjadi pejabat penting. Ling Han langsung mengerti. Target Nazian pasti harus Minesaf itu. Dengan susah payah merancang dan memacu Kaisar Api untuk membuka kembali tambang kuno yang fatal itu, ia secara alami seharusnya tidak mengincar bebatuan mineral yang akan menyebabkan kegilaan. Dia mungkin bertujuan untuk alat terkutuk yang telah disegel di bawah tambang, bukan? Chapter 526. Nazian, saya benar-benar ingin tahu. Apa yang bisa dikubur di bawah poros mini yang bisa membuat seorang pembudidaya bunga tingkat seperti Anda tidak ragu untuk menjadi menteri yang disukai, bersedia untuk mengajukan rencana dan ide untuk seorang pembudidaya pedestal tier pedestal? Kata Ling Han. Mendesis. Segera, semua orang tercengang. Nazian berada di tingkat bunga mekar? Itu tidak mungkin, itu jelas tidak mungkin. Kata-kata ini keluar dari mulut seorang pria muda di akhir masa remajanya, jadi bagaimana mungkin mereka bisa meyakinkan orang lain? Sementara itu, Nazian tersenyum, dan berkata, "Ini juga pertama kalinya saya melihat orang muda yang sudah berada di tingkat bunga mekar seperti Anda. Saya tidak akan mengatakan bahwa tidak akan ada yang lain di masa depan, tetapi setidaknya tidak pernah ada sebelumnya dalam sejarah." Putong, kali ini, sejumlah besar orang tersandung dan jatuh ke tanah. Ling Han juga ada di Flower Blossom Tier. Apakah kedua orang ini hanya saling menyanjung tanpa henti? Berapa umur anak muda ini? Paling lama 20 tahun kan? Di Desolate North, seseorang pada usia ini harus berada di Gusing Spring Tier paling banyak. Selain itu, seberapa sulitkah untuk melangkah ke tingkat bunga mekar? Bahkan jika diberikan waktu 20 tahun, seseorang mungkin bahkan tidak berhasil, apalagi ketika bocah ini hanya tampak hidup selama bertahun-tahun. Namun, Bo Wenlin bisa merasakan sensasi dingin yang naik jauh di dalam hatinya. Ia ingat bahwa seluruh tubuhnya menjadi lemah karena tatapan tajam oleh Ling Han. Kekuatan semacam itu benar-benar kuat sampai batas yang mengerikan. Bagaimana jika Ling Han benar-benar berada di tingkat bunga mekar? Pembalasan putranya, lupakan saja. Ini mungkin membawa kehancuran bagi seluruh klan Bo. Ling Han tertawa dan berkata, "Tuan Na hanya kagum karena kurangnya pengalaman. Mungkin tidak ada yang semudah saya di tingkat bunga mekar di era ini, tapi itu mungkin tidak terjadi di masa lalu. Itu adalah hanya bahwa telah terjadi suatu penyimpangan dalam sejarah kita, dan kita tidak memiliki pengetahuan lengkap tentang hal-hal yang terjadi ribuan tahun yang lalu." Kamu benar, Nazian mengangguk, lalu mengubah topik pembicaraan saat dia berkata, "Namun, untuk seorang pembudidaya bunga blossom tingkat muda seperti Anda, saya pikir pasti tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan Anda di dunia ini." "Niu Niu, dia memandang rendahmu," kata Ling Han pada Hu Niu, tersenyum. "Pukul dia." Dengan cepat, sosok Hu Niu menghilang dari pandangan semua orang, dan dengan siu, muncul tepat di depan Nazian, tangan kecilnya menembak ke arahnya. Dia belum pernah menggunakan teknik seni bela diri apapun. Dia hanya akan menggunakan tinjunya untuk meninju,
cakarnya untuk merobek, dan giginya untuk menggigit, dan 3 gerakan sederhana ini sudah cukup baginya. Nazian melepaskan dengusan tiba-tiba. Dia belum meramalkan bahwa Hunyu bisa bergerak begitu cepat. Tidak. Dia sama sekali tidak membayangkan bahwa gadis kecil seperti itu sebenarnya adalah seorang kultivator, dan lebih jauh lagi, dia bisa merasakan dari gerakan yang satu ini bahwa kekuatan di balik pukulannya, tidak peduli apa, harus setidaknya di tingkat Flower Blossom Tier. Jika dia benar-benar terpukul oleh pukulan seperti itu, dia mungkin tidak mati, tapi asteris-ngannya mungkin akan meledak. Apalagi yang bisa terjadi, Hunyu benar-benar terlalu pendek, jadi jika tinjunya mendarat, di mana menurutmu tinjunya akan mengenai? Meskipun Nazian terlihat cantik, dia jelas bukan perempuan. Bagaimana mungkin dia benar-benar berani membiarkan Hunyu meninju tempat semacam itu? Dia dengan cepat melambaikan tangan, dan dinding es membeku di depannya. Ada beberapa karakter kuno tanpa hiasan yang berkelap-kelip di atas es. Pola seperti ini sangat jarang terlihat. Ling Han sangat ingin tahu. Pola-pola itu merupakan tampilan dari niat bela diri seseorang, dan meskipun kebanyakan orang memiliki perbedaan tak berujung dalam pola masing-masing, prinsipnya tetap sama. Seseorang masih bisa melacak pola orang lain ke sumbernya. Sebagai contoh, di pesawat ini, semua teknik budidaya dan teknik seni bela diri telah dikembangkan dari lebih dari 100 seni kuno yang berbeda. Kesamaan yang sesuai yang mereka bagikan masih dapat ditemukan. Tapi pola Nazian sangat asing, mereka pasti berasal dari seni kuno yang benar-benar berbeda dari norma. Aneh sekali, pria ini memiliki asal yang aneh, dan tujuannya juga cukup aneh. Peng, tinju Hunyu mendarat dengan kuat di atas es. Segera, retakan muncul di es, lalu pecah. Namun, itu berhasil membantu Nazian mendapatkan cukup waktu untuk menghilangkan dirinya dari bahaya. Namun Hunyu melanjutkan rentetan serangan tanpa akhir, mengejar Nazian, jadi dia hanya bisa mundur terus-menerus dari pukulannya. Satu demi satu, dinding es muncul, dan kemudian hancur berkeping-keping. Satu terus melangkah mundur tanpa henti, sedangkan yang lain mengejar lebih cepat. Akhirnya, itu menjadi satu sisi meronta-ronta di pihak Hunyu karena dia tidak memberinya mangsa sedikitpun kesempatan untuk melawan. Nazian akhirnya marah, dan dengan hamp dingin, pemandangan aneh gelombang naik di lautan sebenarnya muncul di belakangnya. Dia membuka mulutnya tiba-tiba, dan meludahkan panah air. Setelah melihat lebih dekat, ada karakter kuno serupa yang tersebar di seluruh panah air ini. Ini bukan panah air biasa, tetapi yang diisi dengan kekuatan destruktif, yang mampu menjadi ancaman bagi pembudidaya bunga mekar. Hunyu akhirnya berhenti, lalu dengan tiba-tiba, dengan sempit menghindari serangan ini. Pada saat yang sama, ini juga memberi Nazian cukup waktu untuk akhirnya mendapatkan sikapnya, dan untuk pertama kalinya dalam pertukaran ini, mendapatkan keunggulan darinya. Wajah Nazian dipenuhi dengan syok mutlak. Dia berseru, bagaimana ini bisa terjadi begitu mudah? Namun sudah berada di tingkat bunga mekar, seorang pembudidaya bunga mekar tingkat yang belum mencapai usia 20-an sudah cukup mengejutkan bahwa bola matanya hampir muncul dari kepalanya. Apalagi Hunyu yang hanya tampak berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Bahkan jika dia mulai berkultivasi ketika masih dalam kandungan, bagaimana mungkin kultivasinya mencapai tingkat ini? Yang lain hampir pingsan karena kaget. Dengan pertukaran pukulan ini, aura tingkat bunga mekar sepenuhnya terekspos, membuat rasa takut dan hormat muncul di seluruh hati mereka. Ini karena para pembudidaya bunga mekar telah benar-benar membuang kefanaan mereka dan naik dari dunia fana. Selain dari mereka yang berada di tingkat penguasa dalam seni bela diri, aura semacam ini benar-benar akan menekan semua orang. Kali ini, mereka tidak punya pilihan selain percaya fakta di depan mereka. Apakah itu Nazian atau Ling Han, atau bahkan seorang gadis kecil berusia 5 atau 6 tahun, mereka semua berada di tingkat bunga mekar. Ini tidak wajar, sama sekali tidak alami. Kapan Flower Blossom Tier menjadi sangat murah, tiba-tiba, ada 3 pembudidaya perkasa seperti itu, dan terlebih lagi, 2 dari mereka masih sangat muda.
Ling Han menyeringai dan berkata, "Katak yang duduk di dasar sumur, apakah kamu sekarang tahu akan selalu ada orang lain yang lebih baik tidak peduli seberapa sempurna kelihatannya?" Hun Yu memamerkan giginya pada Nazian. Dia belum menggunakan senjata terkuatnya. Nazian masih tampak sangat heran dan bertanya, "Apakah Anda murid yang sangat baik dari Sekte Pedang Langit atau Sekte Awan Phoenix?" "Tidak juga." Ling Han menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak perlu menebak asal-usul kita. Aku datang hanya untuk mengatakan satu hal. Segera hentikan penggalian Minesaf kuno. Aku menyesal tidak bisa memenuhi keinginanmu." Nazian menggelengkan kepalanya juga. "Anak muda, tidak peduli dari pihak mana kamu berasal, kamu pasti tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Ini adalah nasihat dari saya. Jika tidak, satu-satunya jalanmu adalah kematian." "Oh, apakah ini benar-benar menarik?" Ling Han tertawa keras. "Kalau begitu aku ingin bermain lebih banyak lagi." Wajah Nazian dipenuhi dengan ketidaksenangan. Dan dia bertanya, "Bagaimana menurutmu keterampilan saya?" "Tidak terlalu bagus. Aku akan bisa menundukkanmu dalam 3 gerakan." Ling Han membuangnya dengan santai. Nazian hampir mati karena amarah. Dengan paksa menekan kemarahannya, dia berkata, "Dari mana aku berasal? Bahkan jika tidak ada 100.000, setidaknya ada 80.000 orang di level saya. Dan setidaknya ada 10 atau 20.000 orang lebih kuat dari saya." Mendesis, wajah-wajah orang-orang dari negara api berkedut tak terkendali. Pesta mengerikan macam apa itu yang dimiliki oleh para pembudidaya tingkat bunga mekar berjumlah 10.000? Seseorang harus mengerti. Di seluruh negara api, hanya kaisar lama dari 4 generasi yang lalu yang berhasil menembus ke tingkat bunga mekar dengan bantuan kekuatan bangsa. Selain itu, kekuatan bangsa satu negara hanya cukup untuk menghasilkan satu pembudidaya tingkat bunga. Selain itu, bahkan ada orang yang lebih kuat dari tingkat bunga mekar, dan bahkan ada sebanyak 10 atau 20.000 orang yang sangat kuat ini. Terlalu menakutkan. Pesta macam apa itu? Ling Han memberi acuh tak acuh dan berkata, "Kalau begitu aku benar-benar ingin tahu sekarang, dari pihak mana kamu berasal?" Itu bukan urusanmu. Kamu hanya perlu tahu bahwa jika kamu melawan aku, kamu akan menderita akhir yang tragis." Nazian berkata dengan dingin. "Niu, katakan padaku, apakah kita orang yang telah berhasil tumbuh sejauh ini dengan ketakutan?" Ling Han tiba-tiba bertanya pada Hun Yu. "Tidak," Hun Yu berseru dengan jelas. "Lalu jika seseorang mengancam kita, apa yang harus kita lakukan?" Ling Han bertanya. "Kalahkan dia sampai dia menyerah. Gunakan kekerasan untuk mengalahkannya agar tunduk." Hun Yu menyatakan dengan sangat ganas. Chapter 527. Ling Han memandang Nazian dan berkata sambil tersenyum, "Moto kami adalah menggunakan kekerasan untuk memaksakan kepatuhan. Jika Anda tidak tunduk, kami akan mengalahkan Anda agar tunduk." Ekspresi Nazian berubah lebih dingin, dan dia berkata, "Anak muda, jangan terburu-buru. Jika kamu melakukannya, kamu akan sialan." Dia bahkan belum menyelesaikan kata-katanya ketika Ling Han sudah menuntut. Ling Han melompat ke udara dan segera mengarahkan tendangan ke wajahnya. Seperti kata pepatah, dalam pertarungan, tidak pernah bertujuan untuk wajah. Dan Ling Han tidak hanya ingin memukul wajah Nazian, dia benar-benar ingin menggunakan kakinya. Ling Han benar-benar memandang rendah dirinya terlalu banyak. "Junior, kamu terlalu sombong." Nazian berseru dengan marah. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan serangan telapak tangan untuk menangkis tendangan itu. 7 paku es menyebar. Udara sedingin es sangat kuat, dan seketika, suhu di sekitarnya turun beberapa puluh derajat. Pecahan es terbentuk di udara tanpa henti sebelum jatuh ke tanah. Ada pola-pola sederhana yang berkedip-kedip di paku es. Mereka membentuk banyak karakter, seolah-olah mereka telah mengubah ke-7 paku es ini menjadi senjata surgawi. Nazian tersenyum dingin. "Kecuali jika kamu ahli dalam teknik menendang, jika kamu menggunakan area lemahmu untuk menyerang kekuatan lawanmu, maka kamu akan berada dalam penderitaan yang luar biasa." Peng, tendangan ini mendarat dengan kokoh. Paku es langsung hancur, menjadi serpihan yang menari di udara. Selain itu, seolah-olah kaki Ling Han tidak terhalang sama sekali,
dan melanjutkan jalannya dengan kejam ke wajah Nazian. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun Nazian tidak berseru kaget, wajahnya masih memegang ekspresi heran. Dia terlalu terperangah. Seberapa besar celah kekuatan yang ada di antara mereka berdua yang akan menghasilkan situasi sepihak seperti itu? Peng, sebelum Nazian tahu itu, kaki Ling Han mendarat tanpa ampun langsung ke wajahnya. Karena dampak yang kuat, Nazian langsung jatuh ke tanah. Seluruh kepalanya diinjak-injak secara paksa ke jalan batu kapur, membuatnya tampak seperti monster tanpa kepala. His, itu terlalu mengerikan. Kultivator tingkat bunga mekar yang agung dan perkasa benar-benar meronta-ronta begitu mengerikan. Peng, potongan-potongan batu terbang dan Nazian melesat kembali. Ekspresinya benar-benar gelap. Di tempat yang begitu kecil dan duniawi seperti wilayah utara, ia benar-benar menderita penghinaan seperti itu. Ini praktis cukup untuk mengisinya dengan keinginan untuk bunuh diri. Untungnya, itu tidak disaksikan oleh anggota partainya. Atau dia benar-benar tidak punya kebanggaan untuk menghadapi mereka. Ju Peng, dia hanya mengatakan satu kata, dan segera dijatuhkan oleh tendangan lain dari Ling Han. Kepalanya sekali lagi dimakamkan di jalur batu kapur. Sedikit simpati melintas di wajah semua pengamat. Di mata mereka, pembudidaya tingkat bunga mekar adalah keberadaan yang dihormati seolah-olah mereka adalah dewa. Tetapi makhluk seperti itu saat ini sangat menderita sekarang, setelah kepalanya berulang kali diinjak oleh yang lain. Sungguh, mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Sialan, Nazian menembak keluar dari tanah untuk kedua kalinya. Tapi seperti sebelumnya, dia hanya mengatakan satu kata ketika dia sekali lagi diinjak-injak kembali ke tanah dengan kaki Ling Han. 3 kali, 5 kali, 10 kali. Pada ke-10 kalinya, Nazian akhirnya mengerti bahwa dia sama sekali bukan tandingan Ling Han. Karena itu, ia memutuskan untuk lebih taat. Dia tidak hanya tidak menembak balik dari tanah, dia tidak membuat suara lagi. Dia bertingkah seperti burung unta, tetapi apa yang bisa kamu lakukan? Bagi elit tingkat bunga mekar untuk melakukan hal semacam ini, sungguh penghinaan. Tapi semua tahu bahwa alasan untuk itu adalah karena Ling Han terlalu kuat, dan benar-benar lebih unggul darinya dalam kecakapan pertempuran. Apalagi yang bisa dilakukan Nazian selain tunduk? Menyenangkan. Hu Niu bertepuk tangan, lalu melotot ke penonton, dan bertanya dengan tidak senang, mengapa Niu tidak mendengar tepuk tangan? Pa. Semua orang dengan cepat mulai bertepuk tangan, mereka juga tidak mampu menyinggung gadis kecil ini. Ling Han tersenyum sedikit, berjongkok di tanah, dan bertanya, Tuan Na, bisakah kita bercakap-cakap dengan tenang sekarang? Nazian ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia telah mencoba menyelesaikan berbagai hal dengan damai, tetapi pihak lain itu sangat kejam. Pada awalnya, Ling Han menyuruh seorang gadis kecil menyerangnya, lalu dia sendiri yang menyerang. Sudah berapa kali dia diremukkan sekarang? Tapi di depan dua karakter yang kejam ini, bagaimana mungkin dia berani menyuarakan keberatan? Dia dengan cepat bertepuk tangan di tanah, menyatakan bahwa dia bersedia melakukan pembicaraan damai. Kalau begitu bicaralah dengan baik. Jangan mengubur kepalamu sampai ke tanah, atau aku akan berpikir bahwa kamu memiliki beberapa keluhan tentang aku. Oh, benar. Kamu tidak memiliki keluhan tentang aku, bukan? Nazian menarik kepalanya keluar dari tanah, menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berseru, aku tidak akan berani. Aku tidak akan berani. Tidak akan berani atau tidak? Ling Han bertanya, tersenyum. Tidak akan, dan tidak akan berani, juga. Nazian akhirnya menjadi lebih pintar kali ini. Ling Han menepuk pundaknya, lalu berkata, ini adalah awal yang sangat bagus. Saya sangat puas. Anda sebaiknya terus membiarkan saya merasa puas. Kalau tidak, jika saya tidak puas, maka Anda akan menderita. Memahami, aku mengerti. Nazian cepat-cepat mengangguk. Bicaralah tentang asal-usulmu dulu. Ling Han sangat ingin tahu. Warisan seni bela diri Nazian tampaknya sangat berbeda dari dao tradisional dunia ini. Nazian ragu-ragu. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, sebenarnya, aku juga bisa mencari jiwamu.
Wajah Nazian langsung berubah menjadi hijau. Jika jiwanya digeledah, maka arwahnya akan hancur total, dan ia akan lebih mati daripada mati. Namun, penelusuran jiwa jelas bukan sesuatu yang harus dapat digunakan oleh seorang pembudidaya bunga tingkatan bunga. Tetapi masalahnya adalah, apa yang bisa dilakukan oleh kultivator Tier Blossom Flower semuda Ling Han. Dengan demikian, dia lebih suka mempercayai ancaman Ling Han daripada meragukannya hanya untuk menyesal nanti. Aku datang dari si Rache, dia dengan cepat menjawab. Perlombaan laut, Ling Han terkejut. Dalam kedua masa hidupnya, ia belum pernah mendengar tentang perlombaan laut ini. Dari mana pesta ini berasal? Tunggu, di luar Desolate North adalah lautan. Jadi apakah si Rache adalah ras yang tinggal di lautan? Nazian mengangguk, dan tanpa menunggu Ling Han bertanya, mulai menjelaskan, sebenarnya, sebagian besar dunia ini adalah laut. Aku berasal dari Laut Utara. Selain itu, ada juga 4 laut lain: Laut Timur, Laut Barat, Laut Selatan, dan Laut Tengah. Tidak heran Nazian telah mengatakan bahwa dari mana asalnya, ada 100.000 pembudidaya bunga mekar, dan setidaknya ada 10 hingga 20.000 orang lebih kuat daripada tingkat bunga mekar. 100.000 pembudidaya bunga mekar yang Anda sebutkan, apakah Anda merujuk semua lautan, atau hanya Laut Utara Anda? Ling Han bertanya. Laut utara kita, Nazian menjawab dengan jujur. Ekspresi Ling Han sedikit berubah. Meskipun dia belum pernah pergi ke prefektur tengah atau 3 daerah lainnya, dia memperkirakan bahwa hanya ada sekitar 100.000 pembudidaya bunga mekar di mereka secara keseluruhan. Wilayah utara memiliki paling sedikit, bahkan mungkin tidak memiliki 10.000. Tetapi hanya Laut Utara yang sudah memiliki 100.000 pembudidaya bunga mekar. Jika kelima lautan memiliki basis kekuatan yang sama, maka seberapa kuatkah si Rache? Di antara ras lautmu, laut mana yang paling kuat? Dia bertanya. Tentu, Laut Tengah. Disitulah kaisar laut kita tinggal, tempat yang semua anggota ras laut harapkan untuk dijangkau. Nazian menyatakan, dipenuhi dengan kerinduan. Beri aku beberapa detail konkret tentang tingkat seni bela diri di Laut Utara Anda. Ling Han bertanya. Karena Nazian sudah berbicara, dia tidak lagi memiliki niat untuk menyembunyikan masalah. Dia berkata, di Laut Utara kita, pemimpin secara alami klan kerajaan dari perlombaan laut, dan di bawah mereka, ada banyak klan umum. Ketika dia melihat Ling Han menatapnya dengan tajam, dia buru-buru menambahkan, Jenderal klan memiliki setidaknya elit yang kuat dari tier transformasi dewa, sedangkan klan kerajaan memiliki setidaknya elit tertinggi surga tier. Kabarkan ada beberapa raja yang telah menerobos ke Shattering Void Tier, dan mereka adalah yang paling kuat keberadaan di seluruh dunia. Tier Void hancur, Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa sedih. Seberapa pentingkah untuk dilahirkan di era yang baik? Dalam kehidupan terakhirnya, ada kekurangan besar spiritual ki di seluruh dunia, dan lingkungan untuk seni bela diri sangat mengerikan. Bahkan monster seperti Kaisar Pedang hanya bisa terperangkap di surga tingkat. Dan dengan bakatnya dalam alkimia, jika dia dilahirkan di era seperti saat ini, dia pasti bisa menembus ke Shattering Void Tier, atau bahkan menjadi abadi sejati, hanya dengan alkimia. Dia saat ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berdiri melawan elit utama dari Shattering Void Tier. Chapter 528. Ketika dia menyentuh pada subjek tingkat Void hancur, Nazian tampaknya telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia berkata, Pak ras manusia, bahkan jika kecakapan pertempuran Anda mengerikan, Anda masih hanya di tingkat bunga mekar. Tidak mungkin Anda bisa menandingi perlombaan laut di Laut Utara kita. Selanjutnya, saya di bawah komando seorang bangsawan dari salah satu klan umum untuk datang ke sini untuk mengambil benda kuno. Saya akan pergi setelah mengambilnya. Kami anggota balap laut tidak menyukai tanah, dan pasti tidak akan menyerang massa daratan. Kata-kata ini cukup bisa dipercaya. Setidaknya, Ling Han belum pernah mendengar tentang si Rache di kehidupan terakhirnya. Jelas, mereka masing-masing memikirkan urusan mereka sendiri, dan tidak melakukan upaya untuk masuk ke wilayah masing-masing. Ling Han tertawa keras, dan berkata, apakah otakmu ditendang oleh seekor keledai?
Di wilayah ras manusia kita, kau masih memintaku untuk tidak ikut campur dalam bisnis orang lain? Nazian langsung merasa kedinginan. Itu adalah satu hal seberapa kuat balap laut itu. Masalahnya sekarang adalah bahwa dia telah jatuh ke tangan Ling Han, dan apakah dia hidup atau mati sepenuhnya atas kemauan yang terakhir. Dia dengan cepat berkata, "Saya tahu kesalahan saya. Saya tahu kesalahan saya." Benar-benar penghinaan, elit dari tingkat bunga mekar benar-benar akan bertindak sangat rendah hati. Meskipun orang-orang tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Ling Han dan Nazian, hanya melihat tampilan patuh dan tidak sopan yang dikenakan Nazian, mereka sadar bahwa dia sekarang tidak menginginkan apapun selain menjilat sepatu Ling Han. Menghina klan umum, mereka yang memiliki pembudidaya tier surga. Ling Han menggosok dagunya, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Karena perlombaan lautmu begitu kuat, mengapa mereka mengirim orang sepertimu?" Nazian merasa sangat tertekan. Tingkat seni bela diri utara terpencil ini tidak setinggi itu. Bahkan, seseorang seperti dia harus cukup kuat untuk melakukan apa yang dia suka. Dia berkata, "Saya salah satu dari si Demon Rache, dan secara alami mahir menyihir. Tuan dari klan umum tidak memiliki keinginan untuk membuat kegemparan besar, karena Minesaf itu terlalu aneh. Jika ada banyak anggota laut ras yang mati di sana, bahkan mungkin menarik perhatian klan kerajaan." "Lalu apa sebenarnya objek yang kamu cari?" Ling Han bertanya. Nazian ragu-ragu sedikit, lalu berkata, "Dikatakan sebagai botol, tapi saya tidak begitu yakin. Untuk apa ini digunakan, aku juga tidak tahu. Yang aku tahu adalah bahwa Tuan sangat menghargainya dan telah memerintahkanku untuk melakukan hal-hal dengan tenang. Tetapi aku pasti harus mendapatkan botol itu. Apakah caramu melakukan sesuatu dianggap sunyi?" Ling Han berpunuk, tetapi ketika dia memikirkannya, tidak ada komunikasi antara laut dan darat. Tidak peduli berapa banyak orang yang mati di darat, apa hubungannya dengan balap laut, mereka tidak akan peduli sama sekali. Jadi dalam aspek ini, Nazian benar-benar telah melakukan hal-hal dengan tenang. "Tuan," Nazian berkata dengan menyedihkan, "kecakapan pertempurannya pasti dianggap sebagai top tier di Desolate North, tetapi di antara si Rache, ia hanya bisa dianggap sebagai pembudidaya yang kuat. Dengan demikian, dia tidak memiliki aura yang kuat seperti itu, juga tidak memiliki kepribadian yang keras dari seorang pembudidaya elit sejati. Dengan kata lain, dia lembut." Ling Han memikirkannya, lalu berkata, "Kau tinggal di sini bersamaku sebentar." Dia mengetuk Nazian tak sadarkan diri dengan satu serangan telapak tangan, lalu menariknya ke menara hitam. Karena anggota si Rache ini, siapa yang tahu berapa banyak manusia yang mati? Ling Han secara alami tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Namun, dia masih ingin meminta Nazian informasi lebih lanjut tentang balap laut, dan dengan demikian tidak punya rencana untuk membunuh yang terakhir pada saat ini. Melihat seorang pembudidaya bunga mekar tingkat yang begitu mudah ditangani oleh Ling Han, hati semua orang dipenuhi dengan kecemasan. Jika Ling Han ingin membunuh mereka, itu hanya akan semudah membalikkan tangannya. Penanam bunga mekar bunga telah melampaui tingkat kematian dan sangat kuat. Ling Han memandang Bo Wenlin, tersenyum, dan berkata, "Tuan Bo, tidak. Bo Wenlin melambaikan tangannya dengan cepat. Jika dia benar-benar disapa oleh seorang pembudidaya elit pembudidaya bunga mekar tingkat sebagai guru, itu jelas seperti memanggangnya di atas api terbuka. Ling Han berkata dengan nada tidak senang, "Tuan Bo sepertinya suka memotong kata-kata orang lain." Bo Wenlin benar-benar merasa ingin mati. Dia sama sekali tidak ingin Ling Han memanggilnya dengan hormat. Apa yang dia lakukan salah lagi? Tapi ketika Ling Han mengatakan itu, bagaimana mungkin dia berani berbicara kembali? Dia hanya menutup mulutnya dengan patuh. "Ikut aku untuk menemui Kaisar Api," kata Ling Han, tersenyum. Bo Wenlin langsung ragu-ragu. "Tidak mungkin kamu dalam mood untuk beberapa pembunuhan dan ingin membunuh bahkan Kaisar Api, kan? Bukankah Tuan Bo mengatakan bahwa Anda akan mengikuti saya kemanapun saya pergi?" "Saya ingat dengan sangat jelas itu adalah kata-kata persis Anda," kata Ling Han, tersenyum. "Hal yang paling aku benci adalah mereka yang kembali pada kata-kata mereka. Apakah kamu ingin aku membencimu?" Hu Niu memamerkan giginya,
membunuh niat melonjak. Siapapun yang dibenci Ling Han, ia sangat ingin menggunakan tinjunya untuk menghancurkannya. Dengan dua pembudidaya bunga mekar menatapnya, apalagi yang bisa dikatakan Bo Wenlin, dia hanya bisa berkata, "Aku bersedia pergi bersamamu, Tuan." Ling Han tersenyum, lalu berkata, "Ayo pergi." Setelah mereka bertiga pergi, yang lain akhirnya terengah-engah. Mereka semua bisa merasakan lapisan keringat dingin di punggung mereka. Tekanan yang dipancarkan oleh para pembudidaya bunga tingkat bunga benar-benar terlalu menakutkan. Makhluk seperti itu berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari mereka. Kultivator kuat itu tampaknya sengaja memilih Bo Wenlin. Bagaimana 9 tua klan Bo menyinggung dia? Itu tidak mungkin, kan? Jika dia benar-benar melakukan pelanggaran, pembudidaya elit itu hanya perlu 1 jari untuk menekannya agar bubur. Saya tahu, putra Bo Wenlin sebelumnya telah bergerak melawan kultivator elit itu, namun terbunuh dalam proses itu. 9 klan Bo klan secara alami tidak akan membiarkan hal-hal tergelincir, jadi dia berlari untuk memburu petani elit, yang adalah apa yang menyebabkan peristiwa sesudahnya. Saya melihat, sepertinya kita semua harus mendisiplinkan junior di klan kita sendiri sehingga mereka tidak akan secara tidak sengaja menyinggung kultivator yang kuat. Itu benar-benar dapat menyebabkan kematian dan kehancuran bagi seluruh klan. Betul, mereka semua menghela nafas dengan sedih, dan Ling Han berhasil dalam rencananya. Dia tidak hanya menyiksa Bo Wenlin untuk bersenang-senang, tetapi juga menggunakan dia untuk memberi contoh sehingga klan-klan besar yang terbiasa menjadi sombong dan merendahkan tercermin pada diri mereka sendiri dan tindakan mereka sendiri. Di dunia yang lebih luas, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat dan lebih berbakat daripada diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak boleh terlalu sombong dalam cara mereka. Kembali ke subjek, Ling Han dan yang lainnya sedang menuju ke istana kekaisaran. Mereka tidak berjalan terlalu cepat, sehingga pada saat mereka tiba di istana kekaisaran, seluruh istana kekaisaran telah memasuki keadaan darurat. Ada arai yang mengerikan sudah diaktifkan, seolah-olah mereka siap menghadapi musuh besar. "Berhenti!" seseorang berteriak dengan keras. Ini adalah tempat penting dari negara api, dan dilarang bagi orang luar untuk masuk. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada Kaisar Api. Katakan padanya untuk keluar, dan kita semua bisa berbicara dengan damai. Jangan memaksaku untuk memaksa. Sebenarnya, aku adalah orang yang tidak suka menggunakan kekuatan dan kekerasan sangat banyak." Sudut mulut Bo Wenlin berkedut tanpa sadar, dan dia diam-diam mengejek dalam hatinya. Lalu siapa pria yang semboyannya adalah menggunakan kekerasan untuk memaksakan kepatuhan? "Pergi segera." Suara lain ditransmisikan dari istana kekaisaran. Sekarang, semua orang menyadari betapa kuatnya Ling Han. Siapa yang berani mematikan susunan pelindung, tanpa pertahanan yang disediakan oleh teknik arai? Bagaimana mereka bisa menghentikan kultivator Tier Blossom Flower Elite? Bahkan jika Kaisar Tuan Negara Api itu datang, masih ada kemungkinan dia mungkin tidak bisa melindungi mereka semua. Ling Han menepukkan tangan ke bahu Bo Wenlin, tersenyum, dan berkata, "Apakah kamu semua mengenali orang ini? Aku akan memberimu waktu untuk 10 napas, dan jika aku masih belum melihat Kaisar Hujan saat itu, aku akan membunuh orang ini." Bo Wenlin langsung menggigil. Bagaimana mungkin sang Kaisar Api mempertaruhkan nyawanya dan muncul demi dirinya? Dia pasti akan mati. Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Aku hanya bercanda dengan mereka." Bo Wenlin menghela nafas panjang, berpikir, "Aku benar-benar akan hancur karena dipermainkan oleh orang ini. Aku hanya akan melumpuhkan keempat anggota badanmu," lanjut Ling Han. Bo Wenlin lagi-lagi takut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil lagi. "Ai, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai lelucon. Lupakan saja, aku tidak akan menggodamu lagi. Akan lebih baik jika aku langsung saja ke depan untuk menerobos teknik arai dan bertemu langsung dengan Kaisar Api." Ling Han melihat ke depan, mengaktifkan Eye of Truth. Dia mulai mengamati teknik arai ini untuk mencari titik lemah. Sekarang, dia setidaknya seorang master teknik arai tingkat ke-5. Itu tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan teknik arai tingkat ke-6 sekarang. Tetapi jika itu hanya untuk mengungkap satu, itu akan menjadi sepotong kue. Lagi pula, tidak ada yang mengganggunya sekarang.
sehingga ia bisa melanjutkan dengan pola pikir yang tenang dan tenteram. Chapter 529. Ada berbagai macam teknik arai. Ada beberapa yang fokus pada menyihir indera dan mampu memenjarakan mereka yang terjebak di ambang pintu sampai mati. Ada orang lain yang membunuh arai, dan siapapun yang masuk akan menghadapi rentetan jebakan pembunuhan yang tak berujung. Ada juga beberapa susunan yang terutama dimaksudkan untuk pertahanan dan bisa sekokoh besi. Mountain Arais Great Arais biasanya berfokus pada pertahanan, dan yang ditetapkan untuk Imperial Palace of Fire Country adalah seperti itu. Meskipun itu adalah teknik arai tingkat ke-6, akan sangat sulit bahkan bagi seorang pembudidaya tier spiritual bayi untuk memaksa masuk. Itu karena sekali celah dibuat di pertahanan, itu akan dengan cepat menutup. Dengan demikian, hanya jika seseorang cukup kuat untuk membuat lubang raksasa yang bisa dia lewati dengan tenang. Setidaknya itu harus menjadi satu di periode pertengahan spiritual infantier. Kecakapan pertempuran Ling Han memang luar biasa, tapi dia belum mencapai titik di mana dia telah menembus batasan tier bayi spiritual. Akibatnya, dia tidak mungkin menerobos melalui teknik arai hebat besar ini dengan paksa. Namun, mengungkap teknik arai ini adalah cerita yang sama sekali berbeda. Dengan menggunakan Eye of Truth, teknik arai ini praktis terpapar sepenuhnya ke matanya. Cara termudah untuk mengungkap arai adalah dengan menghancurkan beberapa mata formasi di dalam, tetapi mereka terletak di dalam arai, jadi solusi ini bertentangan dengan dirinya sendiri, kecuali jika ada seseorang di dalam yang membantuku. Namun, ada juga yang lain lebih merepotkan berarti menguraikan susunan, dan itu adalah untuk menyerang beberapa area lemah pada saat yang sama untuk menciptakan celah sementara. Ling Han bergumam pada dirinya sendiri, matahari, bulan, dan bintang-bintang yang secara mengejutkan muncul dalam pandangannya. Jika aku menggunakan Annihilating Dragon Star Arrow untuk menyerang ke-7 poin pada saat yang sama, aku yakin aku harusnya bisa membuat celah besar. Dia mengambil napas dalam-dalam, lengannya terentang seolah-olah dia sedang menarik tali busur. Tiba-tiba, 7 titik cahaya muncul yang berubah menjadi 7 panah. Kemudian, tubuh panah yang tampaknya terbentuk dari cahaya juga muncul, ditutupi dengan banyak karakter. Mereka juga tidak termasuk dalam salah satu sistem budidaya saat ini, dan memancarkan aura kuno yang menakutkan. The Eye of Truth dikombinasikan dengan Annihilating Dragon Star Arrow. Kedua kekuatan mistis ini bekerja sama secara praktis adalah pertandingan yang sempurna. Untuk beberapa alasan, semua orang di Istana Kekaisaran merasakan kedinginan yang tak berkesudahan di sekitar mereka, seolah-olah mereka akan menderita tragedi yang sangat mengerikan di saat berikutnya. Siu, saat 5 jari tangan kanan Ling Han mengendur, 7 panah cahaya segera melesat ke arah Great Arai. Setelah dilepaskan, 7 panah cahaya menembak ke arah 7 arah yang berbeda. Bergerak secepat mereka menembak bintang. Tidak ada yang bisa memahami arah perjalanan mereka. Dengan tembakan semacam itu, ini bisa dibilang berarti kematian bagi siapapun yang dibidik. Karena dalam kondisi normal, siapa yang akan mempertahankan seluruh tubuh kekuatan asal atas diri mereka sendiri? Weng, 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 panah melesat, tetapi mereka tidak mengenai Istana Kekaisaran secara langsung. Layar pelindung muncul, menghalangi kemajuan panah-panah ini, tetapi retakan yang tak terhitung muncul pada layar cahaya ini dan tiba-tiba hancur seolah-olah itu terbuat dari porselen yang rapuh. Ling Han tersenyum. Dengan mata kebenarannya, arai hebat ini bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Itu langsung terurai oleh 1 busur dan 7 panahnya. Tentu saja, ini juga karena Annihilating Dragon Star Arrow sangat kuat. Kalau tidak, bahkan jika seseorang berhasil menemukan titik-titik lemah, dia mungkin juga tidak dapat mengurai arai. Setelah semua, titik-titik lemah ini hanya relatif lebih lemah dari daerah lain, jadi bagaimana mereka bisa ditembus oleh serangan acak? Namun, mata formasi untuk arai belum dihancurkan, dan dengan pertemuan terus-menerus dari ki spiritual sekitarnya, rekonstruksi Great Arai telah dimulai. Ayo pergi. Ling Han tidak punya waktu untuk melatih keterampilan memanahnya di sini.
Dia segera menjemput Huniu dan memasuki istana kekaisaran. Pada saat ini, bahkan jika Great Array diaktifkan kembali, tidak ada banyak gunanya. Ling Han sudah memasuki Array, dan akan jauh lebih mudah baginya untuk mengungkap Array dari dalam. Dia hanya perlu menghancurkan mata formasi. Apa? Dia benar-benar membuka barisan dan masuk? Itu tidak mungkin kan? Array hebat ini adalah sesuatu yang mungkin bahkan seorang pembudidaya tier spiritual elit mungkin tidak dapat menerobos. Semua orang berseru kaget. Ini benar-benar luar biasa bagi masa. Ling Han hanya di Flower Blossom tier, jadi bagaimana mungkin dia bisa secara instan mengungkap susunan pelindung untuk istana kekaisaran? Mungkinkah kecakapan pertempuran orang ini bahkan lebih mengerikan daripada kultivator tier bayi spiritual? Apa yang seharusnya mereka lakukan sekarang? Bahkan susunan pelindung mereka yang besar tidak berguna. Siapa lagi yang bisa menghentikan Ling Han sekarang? Teman muda, jika ada sesuatu yang perlu Anda katakan, tolong katakan kepada saya. Saya percaya bahwa tidak peduli seberapa besar masalahnya, saya akan berada dalam posisi untuk membuat keputusan. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul. Dia tampak berusia 70-an atau 80-an, seolah-olah dia bisa menutup matanya dalam tidur abadi pada saat ini. Sebenarnya ada api mengamuk di kepalanya. Ini bukan nyala api sungguhan, melainkan nyala martial intent. Apa yang disiratkan oleh penampilan Flames of Martial Intent, meningkatkan energi kehidupan secara paksa dengan membakar kehidupannya sendiri, dan niat bela diri akan memungkinkan seseorang mencapai kondisi terbaiknya di akhir masa hidupnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ketika seorang kultivator memasuki tahap usia lanjut, darah dan napasnya akan habis, dan kecakapan bertarung tidak akan lagi sekuat dulu. Hanya dengan membakar Flames of Martial Intent barulah mereka bisa naik ke level yang lebih tinggi untuk satu pertempuran. Tetapi melakukan itu, tidak peduli siapa pemenangnya, vitalitas mereka akan sangat rusak. Mereka tidak memiliki bertahun-tahun lagi untuk hidup di tempat pertama, dan hal itu akan menyebabkan sisa umur mereka jatuh ke dasar. Bahkan mungkin saja mereka bisa mati langsung setelah pertempuran ini. Kaisar tua, semua orang berlutut, sangat terhormat. Ini adalah Kaisar Api dari 4 generasi yang lalu, dan juga satu-satunya pembudidaya tier bunga blossom di negara api. Dia secara paksa menerobos ke Flower Blossom tier dengan bantuan kekuatan bangsa, dan hanya di dalam Fire Country ia akan memiliki umur seorang pembudidaya Flower Blossom tier. Kalau tidak, saat dia meninggalkan batas negara, karena fakta bahwa dia telah hidup selama hampir 300 tahun, dia pasti akan segera membusuk. Di utara Desolate, pembudidaya bunga mekar adalah alat surgawi, yang tugasnya adalah melindungi negara dan bertahan melawan musuh-musuh eksternal. Ling Han terlalu kuat. Satu langkah sudah cukup untuk mengungkap Great Array, memaksa Kaisar Lama muncul. Ini memang telah mencapai periode waktu paling kritis untuk negara api. Aku hanya punya satu permintaan, segera hentikan penggalian Minesaf kuno itu, kata Ling Han. Kaisar tua itu tampak agak ragu-ragu. Minesaf tua itu bisa memungkinkan para pembudidaya tier pedestal tier melihat beberapa harapan untuk menerobos. Itu adalah harapan untuk terobosan nyata. Apa artinya itu? Itu berarti akan muncul lebih dari satu elit utama dari tingkat bunga mekar di negara api. Kemudian, Fire Country pasti bisa memiliki kesempatan untuk menyapu bersih semua 8 negara lain dan membawa seluruh Desolate North di bawah panji-panji. Lebih banyak tanah dan lebih banyak warga negara akan mengarah pada kekuatan bangsa yang lebih kuat. Kemudian, akan muncul lebih banyak lagi pembudidaya bunga mekar tingkat di negara api. Bahkan jika Minesaf telah dikosongkan, kekuatan bangsa tidak akan mengering, dan kekaisaran negara api yang besar dengan demikian akan diwariskan selama beberapa generasi. Terlalu banyak yang terlibat dalam hal ini, sehingga Kaisar Lama itu secara alami ragu. Baiklah, aku setuju. Setelah hanya sesaat, Kaisar tua itu mengangguk setuju. Jika mereka bahkan tidak berhasil melewati dilema yang mereka hadapi saat ini, apa gunanya berunding tentang masa depan mereka? Ling Han berkata dengan tenang, aku harap kamu tidak memberiku persetujuan setengah hati. Jika kamu
Dia mengeluarkan pedang kelahiran iblis, dan dengan gelombang, 19 kilasan Sword Ki ditembakkan. Setiap kilasan Sword Ki ditutupi dengan karakter kuno yang sederhana. Itu adalah tanda tulang yang didapatnya dari si Mongoose lama, dan bisa menambah serangan seseorang. Mereka bisa dibilang dianggap sebagai kekuatan mistik sendiri. Tebasannya melesat ke langit, dan pemandangan yang mengerikan muncul. Seolah-olah langit itu sendiri telah retak, dan di sana benar-benar tampak kehampaan kosong dan hitam. Terlalu mengerikan, kekuatan di balik tebasan ini begitu kuat hingga tak terduga. Semua orang tidak bisa tidak menggigil ketakutan. Itu adalah 19 kilasan Sword Ki. Apakah orang ini benar-benar manusia? 10 kilasan Ki akan dianggap sebagai penggaris di puncak. Jadi konsep apa yang 19 kilasan? Di tingkat bunga mekar, dia benar-benar tak terkalahkan. Kali ini, Kaisar Lama telah sepenuhnya meninggalkan gagasan naif yang secara salah menyetujui permintaan Ling Han, membiarkan waktu berlarut-larut ketika 8 atau 10 pembudidaya bunga mekar muncul dari negara api. Dia akan melawan Ling Han saat itu. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa bahkan jika ada 8 atau 100 pembudidaya bunga mekar, mereka hanya akan menyerahkan diri sampai mati, apalagi 8 atau 10 dari mereka. Aku tidak akan berani, dia memastikan sikap dan nadanya paling rendah hati. Ling Han mengangguk, berbalik, dan pergi. Dia ingin menginterogasi Nazian dengan benar. Chapter 530. Ling Han tiba di gerbang kota, lalu memasuki menara hitam bersama Hu Niu dan memulai interogasi Nazian. Dia ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang si Rache. Di dalam menara hitam, ada bahkan lebih sedikit kesempatan bagi Nazian untuk melakukan perlawanan. Apapun yang diminta Ling Han, ia akan menjawab dengan jujur, tidak berani melakukan sedikit pun upaya penipuan. Itu anggota klan umum bahwa Nazian berada di bawah komando bernama Suan Kong Yun. Klan Suan adalah eksistensi yang sangat kuat di antara klan umum Laut Utara. Suan Kong Yun, yang berada di tingkat transformasi dewa, adalah karakter penting dari klan itu. Menurut penyelidikan pribadi Nazian, dia sangat ambisius. Mengapa Suan Kong Yun tidak mengirim siapapun, dan sebaliknya hanya memilih untuk mengirim Nazian sendirian untuk melakukan misi ini? Pertama, karena Nazian memiliki kemampuan khusus. Si Demons dilahirkan sangat mahir dalam penyihir, dan dapat mengirim tentara musuh mereka kembali tanpa perlawanan. Mereka bahkan mungkin bisa mengacaukan seseorang sehingga korban mereka bahkan tidak sadar bahwa dia sedang disihir. Sebagai contoh, Kaisar Api harus menyadari konsekuensi dari penggalian paksa tambang kuno. Itu adalah sesuatu yang bisa melemahkan fondasi suatu negara dan membawa kehancuran bagi seluruh kekuatan bangsa. Namun dia masih memilih untuk tetap berpegang teguh pada jalannya, berfantasi tentang masa depan yang indah yang dia miliki sebagai seorang pembudidaya bunga mekar. Salah satu alasan untuk itu memang godaan besar yang dimiliki Minesaf, dan alasan lainnya adalah karena penyihir Nazian. Kedua, karena Suan Kong Yun jelas tidak ingin memberitahu orang lain bahkan klannya sendiri tentang Minesaf kuno dan botol misterius. Dia pasti sudah membacanya di beberapa buku klasik kuno, dan ingin mengklaim satu-satunya memilikinya. Ini adalah sesuatu yang bisa dikonfirmasi berdasarkan fakta bahwa dia hanya mengirim Nazian. Hanya satu orang, akan sangat mudah untuk membunuhnya agar dia tidak berbicara. Keingintahuan Ling Han berduri lebih jauh, harta yang bisa membuat seorang kultivator elit di tingkat transformasi dewa melakukan upaya yang melelahkan hanya untuk mencapainya pasti memiliki nilai yang luar biasa. Sudah pasti bahwa botol itu pastinya adalah alat terkutuk yang disebutkan oleh menara kecil, tapi untuk apa sebenarnya itu? Sederhana saja, dia hanya perlu menggali itu. Ling Han memiliki horoskop natal yang sangat tangguh, dan ditambah dengan kehadiran menara hitam, sama sekali tidak perlu baginya untuk khawatir tentang dikutuk. Dia benar-benar bisa pergi kemanapun dan melakukan apapun yang dia suka di tambang kuno. Selain itu, ia juga memiliki satu hal lain yang harus dilakukan, dan itu adalah untuk membawa para penambang ke menara hitam sehingga ia bisa membersihkan efek kutukan pada mereka.
dia tiba di Mine Saftua. Pada saat ini, pengawal kekaisaran sudah bergegas, membawa serta dekrit kekaisaran Kaisar Api. Mereka akan segera menutup tambang lama, dan akan mematuhi perintah Ling Han. Ling Han meminta semua penambang berkumpul di tingkat atas. Kemudian, dia mengaktifkan aura tier bunga mekar untuk mengetuk mereka semua tanpa sadar sebelum dia membawa mereka ke menara hitam. Dia kemudian meninggalkan tambang lama dan membuang semuanya. Adapun pertanyaan kapan mereka akan sadar kembali, atau apa reaksi yang akan mereka miliki, Ling Han tidak peduli. Tuan Mudahan, Anda benar-benar tidak tahan melawan Tuan Kong Yun. Nah Ziyan praktis siap mulai menangis. Saya harus membuat laporan kemajuan kepada Master Kong Yun setiap 10 hari, dan besok adalah hari yang dijadwalkan untuk laporan saya. Master Kong Yun sudah sangat tidak senang dengan laju perkembangan saat ini. Jika hal-hal terus tertunda, itu tidak bisa dijamin Tuan Kong Yun tidak akan datang secara pribadi. Pada saat itu, kita semua akan berada dalam masalah besar. Itu adalah kultivator tier transformation Dewa Elit. Dengan pikiran belaka, dia bisa menghancurkan seorang pembudidaya tier spiritual bayi sampai mati. Tidak peduli seberapa mengerikan Ling Han, tidak mungkin dia akan bisa melawan keberadaan seperti itu. Begitu cepat, Ling Han mengerutkan kening. Jika seorang kultivator dewa transformasi elit benar-benar datang, apa yang harus dia lakukan untuk menolak? Setelah beberapa hari, 2 mayat makhluk surgawi telah kehilangan terlalu banyak tekanan tingkat abadi. Pada saat ini, mereka kemungkinan besar hanya akan mampu menekan seorang pembudidaya bunga mekar, dan itu praktis tidak berguna baginya apakah dia masih membutuhkan bantuan dalam berdiri melawan seorang pembudidaya bunga berbunga tingkat. Tuan Mudahan, demi hidup kita, tolong jangan ikut campur dalam masalah ini. Anda juga tidak mampu ikut campur, saran Nazian. Lebih jauh lagi, dia curiga bahwa Vial, yang bahkan sangat dipelihara oleh pembudidaya tier transformation tier seperti si Kong Yun, harus memiliki efek yang bahkan lebih unggul daripada level tier transformasi dewa. Jika demikian, itu pasti sangat luar biasa. Jika berita tentang botol itu bocor, mungkin bahkan klan kerajaan akan mengambil tindakan. Ling Han menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia bisa membiarkan penggalian tambang lama ini berlanjut, tetapi dia tidak bisa mengabaikan ancaman yang bisa ditimbulkan oleh seorang pembudidaya tier transformation tier. Jadi mengapa tidak melakukannya dengan cara ini? Dia akan mendapatkan alat terkutuk itu dan meminta pembudidaya tier transformation tier memburunya. Bagaimanapun, dia berencana untuk pergi ke prefektur pusat. Ada penghalang alami yang memisahkan berbagai zona, dan jika seorang pembudidaya tingkat transformasi dewa menuju ke arah itu, kekuatannya akan sangat melemah. Selain itu, pembudidaya tier transformation dewa benar-benar tidak dapat dianggap sangat kuat di sana. Diputuskan, kalau begitu, Ling Han telah berencana untuk menggali alat terkutuk itu di tempat pertama, jadi tentu saja, sekarang menjadi masalah yang lebih mendesak dalam agendanya. Dia kembali ke tambang lama dan melakukan perjalanan jauh di dalam, memulai pencariannya dengan Hu Niu di sisinya. Tambang lama adalah tempat yang sangat istimewa. Aura dari alat terkutuk melonjak dalam seperti gumpalan darah, mencegah rasa surgawi menyebar. Ini menyebabkan Ling Han tidak memiliki cara untuk menyelidiki benda-benda yang terlalu jauh jarak darinya. Tapi karena dia tahu bahwa botol mungkin menjadi sumber ki terkutuk ini, Ling Han tahu apa yang harus dia lakukan, dan itu menuju ke daerah di mana terkutuk ki terkuat. Ketika dia menemukannya, dia kemudian harus mulai menggali. Dalam hal menggali, dia jelas lebih efisien dari 10.000 penambang disatukan. Kekuatan apa yang dimiliki tingkat bunga mekar, baik itu batu atau tanah, mereka akan mudah ditembus. Lebih jauh lagi, tidak perlu baginya untuk mengeluarkan upaya yang tidak perlu untuk memindahkan kotoran yang telah digali. Juga, karena ia bisa dengan mudah membuang semuanya ke menara hitam. Ruang di dalamnya sangat besar, yang tahu berapa banyak pegunungan atau lautan yang bisa dia simpan di dalamnya. Tingkat efisiensinya sangat tinggi, tentu saja. Setelah hanya kurang dari setengah hari,
Aura yang membumbung dari tanah adalah merah seperti darah, dan saat bersentuhan, kulitnya akan segera berubah menjadi merah darah. Keinginan kuat untuk melakukan kekerasan dan pertumpahan darah akan muncul di dalam hatinya, dengan keinginan untuk membunuh semua makhluk hidup. Efek ini sangat besar, dan dalam waktu singkat, baik Ling Han maupun Hunyu merasakan tekanan luar biasa. Mereka buru-buru masuk ke menara hitam untuk beristirahat. Ini bukan kekuatan kutukan, melainkan adalah mungkin bahwa pembudidaya pamungkas yang telah meninggal di sini memiliki sifat kekerasan. Seiring berjalannya waktu, itu terus mempengaruhi daerah di sini, kata menara kecil. Ling Han mengerutkan kening dan berkata, apa yang Anda maksud adalah bahwa tempat ini tidak hanya berisi alat terkutuk, mungkin juga ada tubuh seorang pembudidaya pamungkas yang terkubur di sini. Mungkin orang itu terbunuh oleh alat terkutuk itu, menara kecil menyimpulkan. Setelah tinggal di dalam menara hitam untuk waktu yang lama, dorongan keras pada tubuh mereka akhirnya menghilang, dan keduanya sekali lagi meninggalkan menara hitam dan terus menggali. Hunyu secara alami adalah tangan yang baik karena cakar kecilnya sangat tajam. Benar-benar dendam yang kuat. Setelah menggali selama lebih dari selusin menit, Ling Han tiba-tiba terkejut dan merasa seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Itu adalah perasaan aneh, dan membuatnya merasa terancam karena suatu alasan. Apakah ini kekuatan kutukan? Itu tidak akan segera mengambil nyawa seseorang, tetapi akan memiliki pengaruh yang tak terlihat, dan akhirnya menyebabkan seseorang mati mendadak. Botol kecil, Hunyu berseru, menunjuk ke tanah. Ling Han mengangguk. Pembukaan botol terbuka di sana, jadi dia buru-buru terus menggali. Segera, seluruh botol keluar di tempat terbuka. Tingginya sekitar 1 kaki dan sangat ramping. Itu terbuat dari batu giok, bahkan jika itu telah terkubur di bawah tanah selama bertahun-tahun, itu tidak sedikit pun rusak. Ada sejumlah besar desain pada tubuh botol, seharusnya semacam niat bela diri yang terkait dengan kutukan. Dia ingin mengambil botol batu giok, tetapi ketika dia mencoba, dia benar-benar menemukan bahwa dia tidak dapat mengambilnya. Apakah itu sudah berakar ke tanah? Dia meningkatkan kekuatan yang dia lakukan, dan botol batu giok akhirnya diambil. Namun, begitu ia meninggalkan tanah, air mancur berwarna darah menyembur, dan aura yang sangat menakutkan menyebar ke segala arah. Bahkan jika Ling Han memiliki perasaan surgawi dari surga Tier, dia merasakan menggigil seolah-olah bencana besar akan terjadi. Ayo pergi, dia menyingkirkan botol batu giok, buru-buru mengangkat Hunyu, dan terbang ke atas. Bersambung ke chapter 531. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.